Oke, kita mulai ya. Bapak Ibu ini part kedua ya sekarang ya. Ini part kedua yaitu alert ya. Jadi kemarin kita udah ngebahas perkenalan kelas, ngebahas launch ya. Sekarang kita ngebahas alert. Jadi gini Bapak Ibu, untuk member yang ikutan launch, kita akan kasih satu di hari saya itu level paling awal Bapak Ibu ya. Maksudnya level paling awal tuh paling pemula ya. Jadi paling pemula itu biasanya pakai diary Bapak Ibu ya. Diary itu nyontek ke saya. Nyontek yang saya itu diary namanya. Ya, yang mau nanya silakan ketik ya. Ngetiknya di sini di ruang chat aja, jangan di itu. Ngetiknya di sini ya. Ngetiknya di sini aja nih. Di chatting aja ngetiknya ya. Ya. Jadi yang pertama itu diary, yang kedua itu masuk ke alert. Nah, kemarin sudah saya jelasin juga kenapa alert lebih unggul daripada diary. Karena kalau diary semua baca, semua ikut, jadi susah naik sahamnya. Kenapa susah naik? Karena kita ganggu bandar, Bapak Ibu ya. Oke. Level 2 itu alert. Level 3 itu eksplorasi. Nah, yang eksplorasi itu saya hanya ajarkan di kelas, Bapak Ibu. Karena memang panjang ya. Terus bagaimana cara baca chart sampai mendalam juga diajarkannya di kelas. Ya, tapi kalau yang udah ngerti bisa lah, kayak baca chart yang kayak apa harusnya sih bisa ya Bapak Ibu ya. Harusnya bisa. Ya, tapi kalau nggak ngerti, saya sarankan ikut kelas. Masih bisa ikut Bapak Ibu ya, kelas masih bisa ikut, kelas masih bisa ikut sampai saya tambah admin dulu. Kelas masih boleh ikut sampai 1 Januari ya. Sampai 1 Januari masih bisa, tapi 2 Januari kayaknya udah nggak bisa karena udah ada kelas lagi. Nah, itu udah materi masuk tuh ya. Nah, ya. Oke. Bapak Ibu, ini yang disebut alert ya. Yuk dibuka ininya, Telegram masing-masing. Ini yang disebut alert nih. Ini alert. Nih, ada 2 alert Bapak Ibu ya. Alert yang ini, ada alert yang ini juga ya. Nih, perhatiin baik-baik ini. Ini kita bahas alert hari ini ya. Ini alert 1, ini alert kedua nih Bapak Ibu. Nah, ini alert ya. Ini alert. Perhatiin baik-baik ini ya. Ada juga news. Itu juga alert. News juga alert. Jadi 3 nih Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Sama ini. Ini bukan alert, tapi ini analisa ya. Analisa. Ini masuknya analisa. Saya mau jelasin semua ini Bapak Ibu ya sekarang ya. Window. Oke. Ya, pertama pastikan semua udah masuk ke grup setia ya. Ini semua grupnya ini. Sekarang Pak Stanley udah ngasih shortcut kemarin, jadi lebih cepat masuk grupnya itu. Pakai linknya udah tahu semua ya. Udah pada tahu kan ya? Udah pada tahu. Kalau belum tahu tuh saya cariin. Ya. Atau Pak Stanley bisa bantu ngasih linknya lagi yang kemarin. Minta kasih link supaya pada tahu cara masuknya ya. Nah, oke ya, kita mulai. Trigger by alert CI itu ada technical, ada fundamental, ya, ada Broksum, ada insider, ada foreign, ada AI, belum selesai ya, ada diskusi-diskusi. Itu alert kita. Jadi alert itu semacam tanda atau ya alert atau tanda atau suatu pertanda yang memberi kita insight ya atau suatu peringatan bahwa saham ini berpotensi. Ada potensi naik, ada potensi bahaya turun.
Ya, dua-duanya ada. Oke. Nah, setelah dapat alert, kita harus cross-check sama grup-grup lain. Jadi, kalau Bapak Ibu dapat alertnya itu alert teknikal, ya dicek fundamentalnya. Ya, kalau dapat fundamental, dicek teknikalnya. Jadi gini Bapak Ibu, kita nggak bisa pungkiri ya bahwa teknikal itu tahu duluan. Sekarang gini, kita ada berita apa? Berita yang terbaru apa tuh? Misalnya saham apa jadi backdoor, saham apa terakhir itu saham udang ya. Saham udang akan jadi backdoornya. Mereka bikin perusahaan joint venture, sahamnya udah naik, Pak. Sahamnya udah naik parah. Bukan naik tinggi, naik parah. Jadi ini udang. Ini saya harap jangan all in. Kalaupun all in harus diamati. Ini udang nih. Perhatian baik-baik. Saya mau ngajarin satu ilmu yang tidak biasa. Semua ilmu fundamental itu ngomongnya pelajari baru beli. Betul nggak Bapak Ibu? Pelajari baru beli. Itu semua orang fundamental ngomongnya seperti itu. Ya, semua orang fundamental ngomongnya kayak begitu. Pelajari baru beli. Nah, chattingnya jangan di sini Pak, harus di sini ya. Oke dah ya. Jadi semua orang fundamental ngomongnya pelajari baru beli. Nah, sekarang saya mau ajarin nih satu cara yang tidak umum. Beli dulu baru pelajari Bapak Ibu. Jadi gini, ada dua hal yang terjadi pada saham. Pertama, saham itu Bapak Ibu yang potensi nih ya. Pertama nih, yang umum orang yang suka trading nih ya, yang sering trading apa yang terjadi, tahu nggak? Yang terjadi pasti TA-nya bagus dulu. TA-nya super ketat dulu, kita semua EMA dulu. Nah, kalau kita udah TA-nya bagus terus belajar, riset nggak keburu Bapak Ibu. Udah lari sahamnya. Contohnya udang. Udang tuh beritanya baru keluar. Newsnya baru keluar. Tapi sahamnya udah pakai begini. Lihat tuh. Lihat, sahamnya udah kayak seperti ini. Ya, saya ulangin lagi nih ya. Udang tuh udah kayak gini sahamnya, lihat. Nah, ilmunya tidak biasa. Ya, tidak salah, tapi tidak biasa. Ya, jadi seperti ini saya mau jelasin ya. Saya repot sama ini, sorry, repot sama ngoperasi ini. Belum biasa. Nggak apa ya, kurang lancar, nggak apa-apa, maaf ya. Ini saya mau ngejelasin saham ini nih ya, saham udang Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat saham udang, udah kayak begini naiknya. Baru ada berita. Padahal teknikal tahu duluan di sini. Di atas semua MA. Betul nggak? Ini kan moving average Bapak Ibu ya. Ketika saham di atas semua MA itu ciri-ciri dia akan naik. Kalau kita udah beli di sini, lalu kita pelajari sambil dia jalan, sampai kita bertahan di MA dinamis, kita akan udah dari duluan ngambil. Jadi dibalik nih. Saya balik nih, kalau alertnya technical, beli dulu. Nggak usah banyak-banyak, 10% porto aja, 5%, 10% porto. Beli dulu, belajar kemudian. Sambil kita hold, sambil kita pelajari terus. Ya, kayak wifi. Saya beli dulu Bapak Ibu. Belinya belum pemilu ya. Bayangin aja. Wifi itu dibeli sebelum pemilu Bapak Ibu. Wifi dibeli sebelum pemilu. Masa? Nggak kelihatan screen-nya. Datang ya. Oke. Wifi itu saya beli sebelum pemilu. Harganya Rp150 di sini. Ketika panah merah hilang, di daily-nya udah ada. Kita lihat baik-baik Bapak Ibu ya. Ini kita pelajari nih. Nah, yang trading ya boleh, keluar duluan boleh. Ya, yang trading boleh. Hari ini ada berita lagi wifi itu. Tadi saya udah sharing pagi-pagi. Nah, wifi itu dibelinya waktu masih di sini, jauh di sini. 150-an harganya. Di situ udah
ada sinyal bagus ya. Ini saya tunjukin nih WiFi di sini. Saya belinya di sini ada WiFi ya. Nih. Waktu itu belum ada tuh. Lihat, kita belinya nggak murah Bapak Ibu. Saya belinya 198, 180, lihat tuh. Ya. Kemudian 122, lihat, maunya 122, tapi nggak terjadi 122. Nggak terjadi. Siap-siap 122 gitu turun terus nih. Wifi-nya kayak begini Bapak Ibu. Ini PGO, sorry. Ya. Terus turun lihat nih Wi-Fi-nya. Ya, terus. Ini Wi-Fi bagus tuh. LK-nya bagus lagi. Nah, terus nggak dapat 122 ya. Kita bertahan lagi. Nah, sekarang emang 200 nih saya bilang. Nah, ini akhirnya beli 130, 134. Jadi WiFi itu dibelinya itu dari 180-an. 180 ya, 180 sampai 130 Bapak Ibu dibelinya. Jadi rata-ratanya 150. Ya, sekarang waktu dibeli itu belum ada cerita-cerita segala macam Bapak Ibu. Ya. Tapi kemudian kita ikutin terus newsnya. Di mana ngelihat news WiFi dong? Di mana? Siapa yang tahu? Nyari di mana news WiFi? Bagaimana cara nyari news WiFi? Ya, di grup launch ada di sini. Ya. Kita ikutin di sini WiFi. Di sini banyak ya, lebih lengkap ceritanya. Semua lihat baik-baik, Bapak Ibu. Lihat. WiFi. Tuh, kan? Dari laporan keuangannya, terus ya, tuh. Terus kita update terus ya. Nanti ada yang insider buying. Nah, insider buy. Perhatiin baik-baik nih. Dibeli terus. Nah, ini ISB ini disinilah WiFi mulai. Ya, oke? Nah, terus nih. Tuh, WiFi. Seperti ini nih, insider. Terus dibeli. Ini Joni siapa nih? Hebat juga Joni nih. Ya, oke ya, paham ya? Tuh, ISB beli lagi. Bayangin dah, dia beli lagi. Oke ya, tuh. Terus banyak berita dari sini ya. Kalau yang tidak puas, pengen lebih rajin lagi, ikutnya di sini. Bareng Panale ikutnya. Bentar, saya bikin Google Chrome dulu ya. Bentar. Nah ini, IDX keterbukaan informasi Bapak Ibu ya. Ini dibuka. Lihat baik-baik nih, ini dibuka. Nah, gini ya. Oke. Nah, ini. Tulis WiFi di sini. WiFi. Ikutin. Oke? Tuh. Oke ya? Hari ini ada berita lagi tuh. Karena berita ini, kita hold lagi, nggak dijual lagi Bapak Ibu. Paham ya? Saya udah punya WiFi. Untung saya udah banyak. Terus bagaimana? Jawabannya, biarkan lagi. Ya, biarkan lagi seperti ini. Ya, karena dia ada berita baru lagi, kita hold lagi. Beritanya jangan berita buruk ya, berita baik ya. Nah, seperti ini. Nah, ini. Ya, oke ya. Bisa dipahamin ya. Ini dibuka lagi ya. Dibuka tuh, lihat tuh. Lihat tuh. Berita bagus terus beritanya. Ya, oke ya. Udah paham? Lanjut. Itu satu ya. Jadi saya kasih tahu nih caranya, yaitu beli dulu sahamnya, diamati. Terus kalau beli terus jadi jelek, cut loss ya cut loss. Sebab kan kalau trading juga begitu ya. Kalau trading juga kan kita nggak tahu newsnya, kita beli. Naik diterusin. Nah, pertanyaannya kita hold apa enggak? Itu satu. Cara kedua, cara yang normal. Bapak Ibu dibalik, baca news dulu. Baca laporan keuangan, baca pubbek, sahamnya belum jalan, misalnya MITI. Ya, misalnya MITI kemarin, masih jelek sahamnya, tapi kita udah mulai beli. Kenapa? Kita yakin akan bagus. CCSI kita tahu, itu logika aja disimpulkan. Kita ngeling logika gitu.
dari story, dari bidang usaha dia fiber optik, ya temannya udah naik KETR, jadi CCTS kita anggap naik, kita udah investasi. Dari jelek, masih jelek, saya tahu, masih jelek, masih jelek ini, masih jelek. Nah, emang kemarin gimana MITI? MITI juga lagi jelek asalnya, ya. Ini CCS ini, Bapak Ibu, masih jelek hari ini. No, CCSI masih jelek, tapi kita udah beli, nih masih jelek kan CCSI, jelek ini. Tapi kita sudah beli, kenapa? Dari logis, harusnya dia akan membaik. Sama ini juga nih, ya, ini nih, MITI, ya, Bapak lihat MITI, lihat perhatiin baik-baik. MITI waktu dibeli di sini, Bapak Ibu, nggak bagus, biasa aja. Bukan above MA, nggak ada super ketat, nggak ada apa-apa, lihat, nggak ada bersih. Super ketatnya di sini terakhir. Jadi kadang-kadang chartnya duluan, kadang-kadang logikanya duluan, bukan newsnya. Kalau news pasti belakangan, Bapak Ibu. Kecuali tersirat ya, paham nggak tersirat? Bukan tersurat, tersirat. Jadi kita baca pubbek, ini ada apa ya, saya curiga ya, beli deh dulu deh gitu. Tersirat. Tapi kalau newsnya udah bagus, udah keren, udah cakep, itu udah terlambat biasanya. Ya, ya bisa aja terus bagus, bisa terus bagus, bisa. Ya, cara kedua adalah newsnya yang begini nyarinya nih. Tulis Google saham WiFi gitu. Nanti di sini kan keluar nih Bapak Ibu. Ya, semua akan keluar di sini. Tuh, ceritanya akan keluar semua nih. Tuh, keluar semua kan tuh. Terus atau pemiliknya di search ya. Cari ownernya siapa ownernya. ISB ya, ISN apa namanya? Nih, kita lihat ya. Siapa yang punya? Nih, investasi sukses bersama. Ya, kita klik dulu seperti ini. Kopi, bayangkan aja nih, dia punya 50,11. Sekarang udah 65 kayaknya. Kalau nggak salah udah 65 deh kayaknya. Ya, cari di sini Bapak Ibu. Ya, WiFi. Apa beritanya coba? Berjanji nggak jual WiFi. Ibu lihat. Janji nggak akan jual WiFi ngomongnya. Ini sepi gini, suara saya ada nggak nih? Jangan-jangan hang nih Bapak Ibu. Ada nggak? Halo? Ada Pak, ada. Ada ya? Oke, ada. Yuk. Ada Pak. Nah, ya, baca nih ya di sini ya. Kemarin ada tulisan berjanji tidak jual WiFi katanya. Mana itu? Wah, saya nggak tahu, lihatnya di CNBC sih. Ya. Tidak akan divestasi WiFi ngomongnya ada di sini. Nah, ini gimana Bapak Ibu? Happy nggak sebagai owner WiFi nih? Happy dong. Jangan dijual gitu loh Bapak Ibu. Ya. Jangan dijual, harus punya nyali lebih gitu. Kalaupun mau jual ya jangan jual semua gitu ya. Kalaupun mau jual ya jangan dijual semua gitu. Oke ya, sampai di sini paham ya. Itu caranya seperti itu. Itu cara yang benar ya. Jadi ke satu beli dulu, kedua analisa dulu. Ya, itu tidak lazim Bapak Ibu. Beli dulu tuh nggak lazim. Beli baru analisa. Seperti tidak akan nggak bertanggung jawab, tapi kita punya cut loss Bapak Ibu. Kayak tower. Tower tuh masih jelek. Tower tuh masih jelek. Belum ada story yang baru lagi. Tapi kita lihat chartnya udah bagus. Ya udah kita beli dulu. Baru panale kita push analisa. Itu cara orang launch ya. Ya kalau mau sendiri, kalau mau diam-diam ya sendiri analisanya. Ya. Baru kita minta panale, ayo bikinin haluasinya, ayo bikin ini. Jadi kita tahu kita bisa hold sampai kapan. Paham ya? Jadi beli dulu, kemudian diikuti story-nya. Diikutin terus story-nya ada apa aja. Sampai situ. Ya, oke ya, terusin lagi. Sekarang alat lagi, balik lagi ke presentasi. Ya. Jadi di cross check nih Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu dapat saham nih, tower misalnya ya. Di cross check semua. Betul tidak tower itu bagus ya? Caranya bagaimana? Begini. Saya mau jelasin nih cara cross check ya. Gimana caranya? Nih, misalnya Bapak Ibu dapat tower dari sini. Dapat tower pasti above OLEMA nih. Nah, ini kan tower ya. Tuh, ketat weekly. Bagus dong, tower ketat weekly. Nah, ini kan baru technical Bapak Ibu ya. Yang alert, yang keluar baru technical. Terus
Kita cari apa? Yang tadi saya ajarin tadi. Ya, Bapak Ibu mau beli dulu. Ya, takutnya apa? Nanti kita baru baca-baca, dimension lagi sama anak parbarnya tuh. Kemarin dimension tuh. Udah lihat belum kemarin dimension? Nih, dimension itu kemarin. Kita udah beli. Kita beli sebelum libur, dia mention tuh hari libur tuh kayaknya tuh. Hari apa dia mention tuh? Nih, coba lihat. Mana gue chatting mana ini ya? Ayo perhatiin ya, di sini ada tadi tower nih. Perhatiin. Nah ini tower kita baca di sini boleh, kita lihat cari ini. Tuh, baca. Ini lihat, nggak ada suaranya. Untuk yang ditanyakan nanti berikutnya. Ini kita udah beli duluan Bapak Ibu. Sektor apa dan bayang nggak? Dia bilang wifi udah naik. Ya, tapi saya percaya wifi bisa loh. Masih jalan tuh sampai di mal ya. Nah, ini kalau udah kayak gini kan besok susah belinya Bapak Ibu. Ya, sinyal udah keluar bahwa masih belajar, masih mikir, baca sono baca itu bagus. Saya tahu sikap hati-hati itu bagus Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu udah alertnya keluar, itu udah susah. Karena alert technical itu menunjukkan saham udah mau naik, udah mau jalan. Jadi kalau dari technical terus belajar, telat. Yang benar technical, beli, belajar. Kalau nggak happy, TP cepet, CL cepet. Kalau happy, hold. Bahkan average down. Oke ya, sampai situ ya. Oh, siapa yang ada yang mau protes nggak? Ayo, silakan ngomong. Mau protes, mau gimana silakan. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu baca. Baca, bikin teori, baru beli. Ya. Atau tunggu setelah Bapak tahu nih ya, saya seneng nih saham YOI. Nah, saya seneng kayak Panale nih. Saham YOI itu belum bagus teknikalnya, tapi Panale sudah tahu YOI itu akan bagus. Jadi kita tungguin nih, setiap dia terlihat bagus kita beli, terlihat bagus kita beli. Dia takut-takutin kita nggak cut loss gitu Bapak Ibu loh. Ya kita cut loss sebagian supaya bandarnya nggak marah ada, supaya nggak terlalu banyak gitu. Ngerti ya sampai sini ya? Ngerti ya omongan saya? Jadi gimana ya jelasinnya ya? Pertama bisa technical dulu, baru kita dalami fundamental dan prospeknya. Kedua prospek dulu, baru kita tungguin technicalnya terjadi. Itulah art Bapak Ibu. Bapak Ibu mau sharing ke grup boleh. Bapak Ibu mau pelit sendirian, nggak apa-apa itu hak Bapak Ibu. Tapi Panale nggak boleh pelit. Saya dan Panale tidak boleh sendirian. Atau tidak boleh, ya boleh sendirian, tapi kalau saya nggak boleh. Kalau saya udah janji, semua yang saya beli saya buka di diary. Mau setolol apapun saya akan buka, jujur. Ya, saya akan ngomong. Kalau tipis, saya ngomongnya nggak di diary, Bapak Ibu. Saya ngomongnya di sini. Ngomongnya, saya mau beli NDR nih. Tapi nggak bisa di diary-in. Kenapa? Kalau diary pasti bahaya. Pasti saya ngomong. Ya, kalau saya, Panale punya hak asasi. Tapi Panale nggak boleh bantu 1-2 orang. Panale nggak boleh bantu 1-2 orang. Harus bantu semua orang. Kalau bantu dia punya hak asasi, dia kasak kusuk berdua orang, boleh. Tapi kalau untung jangan dipamerin. Paham ya? Kalau untung jangan pamer. Kenapa? Nanti kecemburuan. Member semua bayar. Tapi dia cuma berdua orang aja ngobrol-ngobrol. Udah gitu pas menang dia pamer. Nah itu nggak bisa. Ya, itu nggak bisa kayak gitu. Nggak boleh. Ya, kalau saya sendiri udah janji diary saya kasih. Itu saya. Kalau Panale tidak boleh membantu 1-2 orang. Ya, kemudian pamer hasilnya. Kalau nggak pamer nggak apa-apa. Silakan, itu hak asasi manusia. Saya nggak bisa batasi orang. Ya, tapi kalau saya udah janji, saya diary saya ngomongin. Ya, oke. Saya beli apa, saya jual apa, saya mau jual di mana, kenapa, saya jelasin. Ya, mau ikutin aja. Oke. Kalau Pak Stanley bebas juga, tapi kalau orang cut loss, Pak Stanley beli terus menang, saya nggak bolehin pamer. Karena menyakiti hati yang cut loss, saya bilang. Ya, kecuali kita rame-rame beli juga. Ya, oke ya, paham ya. Ya, kita lanjut lagi nih. Ya. Yang janji sama saya, Bapak Ibu, Pak Stanley, Panale, Pak Ciang, tidak wajib men-sharing. Tidak wajib men-sharing ya. Tapi kita nggak akan bantu 1-2 orang. Kita bantu semua. Ya. Berani DM, saya sharing loh. Ya. Oke ya. Terus, ini baca aja sendiri ya. Saya nggak akan bacain. Apa yang ada tertulis, saya nggak akan bacain. Oke. Kurang lebih begini. Ini Apex nih ya. Ini ketat monthly. Apex ketat monthly. Nah, Bapak Ibu lihat di permen ada enggak, di grup-grup lain ada enggak Apex. Ya, nyarinya gimana? Kayak gini nyarinya nih. Kalau males,
Tapi kalau gini jadi terlalu banyak Bapak Ibu, saya warning ya, banyak banget nanti jadinya nih. Nanti pusing lihatnya. Nah ini ya, Bapak bisa tulis di sini. Tadi barusan apa saya bilang sahamnya tadi saya bilang apa tower ya. Bapak bisa tulis di sini tower. Nanti keluar semua grup nih. Tuh, lama. Nah, ini nih. Nah, ini kan keluar semua nih grup tuh. Behind the scene. Oh, berarti emang lagi di riset sama admin nih sama saya nih. Saya lagi rajin ngeliatin Nale, lagi rajin ngeliatin tower terus-terusan nih. Ya, tuh Panale ngomongin tower juga nih, ngomongin tower, tapi ini DM saya, ini DM. Udah di-sharing sih. Ya, tuh. Ya, tower, oh tower tuh dibahasnya di mana-mana nih tower gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, tapi kalau kayak gini kan sulit. Jadi langsung aja ke grup yang ini, tower. Ya, Bandari gimana? Tower. Ini grup yang ini ya, yang yang di tower ini ada nih. Ada apa sih tower? Akum, Bapak Ibu. Ternyata selain TA-nya bagus, kata bot yang ini, kata global bot itu akum, tower. Nah, sekarang udah dua nih konfirmasi. Ya, satu dia udah bagus chartnya. Kedua story-nya udah ada. Apa sih story tower, Bapak Ibu tahu nggak? Siapa yang tahu story-nya tower coba? Tower itu dia menaranya akan dipakai sama data dong, tahu dong. Ya, kalau WiFi sama tebik udah naik loh kita loh, udah TP 33% kemarin. Maka data sama tower, ya tahu data nggak sehebat tebik, tahu. Ya, udah tahu, tapi kan retail culun nggak tahu retail culun, jadi siapa tahu retail caplok kita ikutan, ya ngerti ya? Tahu, ya tidak wise sebenarnya, data bersaing sama wise itu tidak wise sebenarnya. Ya berat saingan sama dia, tapi ya, kita lihat lah nanti lah ya. Nah ini tower tuh sering keluar nih, akum. Tower tuh sudah di akum lama Bapak Ibu, dari tanggal berapa? 18, 15, tanggal 8 di akum terus, lihat tuh, akum of the day. Lihat, tower tuh sudah di akum lama. Jadi sekarang kita udah punya satu konfirmasi. Satu, kita TA-nya bagus. Kedua, kita tahu apanya, broksumnya bagus. Saya nggak bilang bandarnya ya, broksumnya. Bapak Ibu, bandar bukan broksum. Broksum bukan bandar. Broksum hanya pendekatan. Pendekatan kira-kira bandar ngapain. Nebak-nebak. Oke? Nah, sekarang bandar benernya mana? Bandar tower ada Bapak Ibu, bandar benernya namanya insider. Di mana ada di sini adanya? Tower. Lihat lagi di sini, konfirmasi lagi tower. Nah, tower ada apa di sini ya? Tower dapat pinjaman, tower dividen, ya, tower all time low. Wah, bagus nih, murah EPS-nya nih. Ya, jelek, EPS-nya jelek ternyata. EPS-nya all time low ya, all time low EPS buruk, kinerja keuangannya buruk, oke. Terus masalah nggak buruk? Nggak masalah, kita kan belinya prospek. Kalau beli prospek, jangan takut sama laporan keuangan. Kalau belinya value, harus lihat laporan keuangan. Paham ya? Kalau beli story, kita ikutin story sama bandar. Kalau belinya laporan keuangan kayak total, ya laporan keuangan ngomongnya. Ya, kalau beli dividen, ya dividennya kalau turun ya buruk. Paham ya? Lanjut. Nah, tower buyback. Wah, tower buyback nih. Ya, tower buyback. Tadi lagi tower kenapa lagi? Public expose ya. Dibuka, Bapak Ibu, dibuka, diklik, dibuka ya. Dibuka filenya, dibaca semua, dibaca ada apa, largest independent di kita, dibaca semua, ini dibaca Bapak Ibu ya, dibaca semuanya. Kalau mau terakhir doang, kesimpulan boleh, kesimpulan long term nggak ada kesimpulan ya. Oke. Terus kalau saya malas baca gimana? Tanya Panale ya, tanya Panale, kita ada petugasnya di sini. Oke, kita ada petugas di sini namanya Panale, tanya Panale ya, Pak ini gimana nih? Wah, dijual, tower dijual. Masalahnya tower dijual nih. Ya, tapi bulan 7 ini, bulan 7 emang udah turun. Ya, bulan 7 emang udah turun. Paham ya? Bulan 7 kan sudah turun, betul nggak? Ya nggak apa-apa kan sudah dihukum bulan 7. Lagian dia nggak ada masalah, jualnya sedikit, sama sedikit jualnya ya. Oke, kan bulan 7 memang tower sudah dihukum. Tower itu sedang downtrend Bapak Ibu. Tower itu sedang stagnan dan downtrend. Bapak Ibu sadar nggak tower itu downtrend? Kita lihat ya tower ya. Lihat, tower itu sudah dihukum. Tadi bulan 7 dijual, ya udah turun ini, udah turun memang. Sekarang mulai naik lagi.
Lihat baik-baik Bapak Ibu, EMA dinamis dia adalah ini nih, EMA dinamis dia ini. Jatuh, 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 sekarang tembus nggak? Nggak tahu jawaban saya. Oke? Bisa lihat tower bisa? 1 gagal, 2 gagal, 3 gagal, keempat dia break. Berarti EMA dinamisnya sudah dipecahkan. Tapi bisa gagal lagi. Gagal gimana? Cut loss, nggak pusing Pak. Kalau gagal ya cut loss, paham ya? Kalau gagal cut loss, nih tower nih. Kalau di sini belum terlihat dia pecahnya, di sini terlihat pecahnya. Dari weekly terlihat tower sudah pecah EMA dinamis. Dari sini malah above all EMA. Di sini udah pecah EMA 200 Bapak Ibu. Ya, lihatnya di sini dia gagal. Dia gagal di sini. Sekarang dia berhasil. Gagal, gagal, berhasil. Namanya pecah EMA dinamis. Di sini EMA 200, di sini EMA 50. Ya, EMA 50 week itu EMA 200. Kenapa? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa jawab kenapa EMA 50 week itu adalah EMA 200 day? Siapa yang bisa jawab? Ayo, tebak. Ya, pintar itu jawabannya itu benar. 50 kali 5, betul. Lima kali 5, 250 atau 200 lah, jawaban 200 lah. Pas saya masih bingung, yang dimaksud prospek dulu baru beli, baru pelajari. Waktu alert bunyi, above EMA langsung buy, baru lanjutkan cari info. Betul, betul, Bolivia. Enggak. Jadi gini, itu jangan campur aduk. Yang pertama, TA dulu. Karena kita di sini banyak trader, pasti TA dulu tahunya kan? Bener nggak? TA dulu tahunya, beli dulu. TA-nya bagus, sektornya dengar bagus, beli. Ya, pertama kita beli dulu, kemudian pelajari gali. Bisa. Satu. Yang kedua, kita nggak lagi lihat apa-apa nih. Kita lagi lihat tadi keterbukaan publik, sedang lihat CNBC, melihat YouTube, lihat koran, ada prospek bagus, baru lihat sahamnya. Dibalik ya. Satu, beli dulu baru pelajari. Kedua, belajar dulu baru beli. Ya, yang pertama beli, gali story-nya, ikutin story-nya. Yang kedua, story dulu tahu dulu nih. Misalnya apa? Saya tahu Humi akan naik. Ayo, dari mana tahunya? Sebelum saya beli Humi, saya tahu Humi dan Semar akan naik sama Getsi. Dari mana tahunya? Siapa yang tahu? Siapa yang ingat saya tahu dari mana itu akan naik? Sebelum saya beli, kemudian saya beli. Tahu nggak? Karena bukan B50. Karena B50, betul. Tahu B50? Bukan B50, Pak. B50. Apa sih B50? Siapa yang tahu B50? Biodiesel. Biodiesel itu sekarang 40, Bapak Ibu. Mau naik 50 itu naik 20% omset. Paham ya? Apa bahan baku biodiesel? Nah, ini bidang saya. Saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Waktu biodiesel diriset pertama kali, supplier Ali saya Bapak Ibu. Saya jual metanol ke Ali. Etanol waktu itu. Lihat nggak? Ya, waktu pertama kali itu sekitar 15 tahun lalu mungkin, waktu saya belum saham 15-16 tahun lalu, waktu biodiesel masih riset, saya jual ke labnya Ali, Astra. Saya yang jual. Jadi saya tahu banget biodiesel. Saya ngerti bahan bakunya apa, CPO sama metanol. Oke? CPO siapa? Banyak CPO. Tapi yang rajin itu Ali sama Smart. Jadi kita beli Smart. Kenapa Smart tuh? Chartnya udah bagus waktu itu. Sempet turun tuh. Pada nanya mau cut loss, jangan cut loss. Saya bilang jangan. Beli lagi. Bener line. Smart. Ingat ya? Smart sempet serem. Tambah saya bilang sempet serem. Humi. Kenapa Humi? Gini. Indonesia itu nggak punya pabrik metanol. Yang punya importir dan trader metanol. Siapa yang punya kapal metanol? Humi. Jadi saya tungguin Huminya bagus chartnya. Baru masuk. Paham ya? Bagus itu apa sih? Kalau kita udah punya story, udah punya confidence, bagus itu cukup berhenti turun Bapak Ibu. Jangan turun aja. Udah cukup. Nggak usah naik nih. Jangan turun aja udah bagus. Ya. Jangan turun aja. Akhirnya Humi dapat maksimal kita. Maksimal loh Humi loh saya. Ratusan persen loh Bapak Ibu. Nggak tahu 200% kayaknya Humi. Ya, Getsi-nya luar biasa. Ya, oke ya. Udah paham ya seperti itu ya. Sampai sini ya, lanjutin ya. Oke ya. Ini masih nih, Humi sisa. Coba dah Humi sisa. Getsi sisa. Nah ini, 500% Bapak Ibu.
Ya, hasilnya Getsi 500%. Lopi sampai hari ini saya nggak tahu ada apa. Sofa saya nggak tahu ada apa Bapak Ibu. Sampai hari ini. Nah, kalau nggak tahu gimana? Kalau nggak tahu pakai TA. Oke? Kalau nggak tahu pakai TA TP-nya. Kalau TA-nya belum rusak jangan di TP. Kalau tahu jadi agak berani di hold. Kalau ini nggak ada story apa-apa, ini saham naik terus nggak ada story apa-apa, ya tetap hati-hati. Nah udah mati, oke ya. Lanjut ya. Gimana? Oh teman yang lain nggak bisa nge-mute ya? Cuma saya yang bisa nge-mute ya? Tapi susah nyarinya Pak, banyak begini. Udah biar udah hilang ya. Oke ya, lanjut. Udah ya, oke kita ulangin lagi nih ya, Bisa TA dulu Bapak Ibu, TA dulu bisa. Kemudian cari story-nya. Bisa story dulu, kemudian tungguin TA-nya. Ini saya belum ngebahas value investing Bapak Ibu ya. Karena lagi musimnya ini. Yang lagi musim konglomerat. Ya, yang lagi musim nih konglomerat, backdoor. Jadi sahamnya jelek-jelek. Lihat pembukuannya, aduh, PR-nya 200, book value 300 ya. Jangan pikirin itu dulu. Kita bukan value investing. Ya. Bukan value investing sekarang. Story investing. Ya, technical investing. Ini kalau cara TP rusak, oh tahu Pak. TA itu kalau kita nggak ada story Bapak Ibu ya, tidak ada story, nggak ada apa, kita tahu nggak ada yang nakut-nakutin. Memang kalau TP benar, hati-hati nih. Kalau nggak ada story, nggak ada katalis, sahamnya naik sampai 300% gitu ya. Hati-hati itu kayak Lopi gitu ya, hati-hati itu kan nggak ada cerita apa-apa. Jadi harus sigap kita TP-nya, jangan sampai diculik bandar duitnya. Ngerti ya? Itu benar-benar digoreng namanya tuh kayak sampai hari ini si siapa Sol tahu ya Hexasol itu yang kantornya bagus itu kan sampai sekarang nggak ada story-nya Bapak Ibu. Gimana tuh nggak ada story-nya? Mau diapain? Ya udah siap-siap aja jual. Terus naik lagi Pak, ya udah nggak apa-apa lah. Saham masih banyak, naik ya biar aja. Kita ketakutan Bapak Ibu lihat kantornya nggak ada story. Jadi waktu naik berapa persen udah lari saya. Berapa saya beli, berapa saya lupa tuh. Rame-rame kalau di launch nggak nyampe 100 kita udah kabur duluan. Nggak, karena udah tegang lihatnya, takutnya dibantai satu batang Bapak Ibu. Takutnya disikat sama dia 3 hari ARB udah selesai. Ya, oke ya. Jadi paham, saya ulangi lagi nih. Story dulu, baru TA. TA dulu, baru story. Ya. Fundamental yang bagus itu bonus. Contohnya apa? Tawar itu bagus Bapak Ibu. Tawar itu murah. Nah, sekarang saya ajarin baca itu ya, baca fundamental. Fundamental yang bagus dan murah itu bonus. Kenapa? Lebih mudah diakuisisi. Tapi juga lebih susah diakuisisi. Itu bagaimana? Perusahaan dengan fundamental bagus, lebih mudah diakuisisi, tapi lebih susah diakuisisi. Jelasin, siapa yang bisa jelasin itu? Yang belinya senang, yang jualnya nggak mau, Bapak Ibu. Itu kalau perusahaan butut, jadi cangkang kan nggak apa-apa ya. Perusahaannya butut, ceprut gitu. Tapi udah listing nih, modalnya cuma katakan 100 miliar, tiap tahun rugi 10 miliar. Ada yang nawarin, Pak, buat cangkang saya beli. Ya dikasih, Pak. Lebih mudah dijual. Coba pikiran ini balik-balik, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nih perusahaan mau jadi backdoor. Bapak Ibu tahu nggak backdoor? Backdoor itu belakang. Jadi gini, ada orang kaya nih, pengen listing IPO perusahaannya. Tapi dia males ngurusin proses IPO dan pengen cepet. Paham nggak? Ini dulu, paham dulu nih. Ya. Sekarang dia mau nyari nih perusahaan yang sudah listing. Supaya dia masuk, nanti dia tambahin modal dengan cara red issue atau PP. Red issue atau PP itu nambahin saham Bapak Ibu ya. Nanti saya jelasin lagi. Nah, itu yang mana yang dia beli? Yang perusahaan kayak BCA, yang mahal dan bagus, apa perusahaan butut yang mau mati? Dia kalau gua nggak tolongin, dia gua bangkrut perusahaan lo gitu. Ya gua beli aja udah gitu. Berapa itu 100 miliar? Gua beli 50 miliar. Mau nggak dia? Kira-kira mau kali ya? Perusahaannya rugi. Kalau dia belinya 10 tahun, dia hilang Bapak Ibu. Perusahaan 100 miliar. 10 miliar setahun rugi dia. Ditawar sama bos nih, bos gede nih. Udah gua beliin sini. Ya.
Gue kasih 150 miliar, mau nggak? Gitu. Dibeli semua. Caranya gimana? Caranya gampang. Misalnya sahamnya ada 100 lembar. Tambahin 1 juta lembar aja, Pak. Tambahin 1 juta lembar dari PP. Berarti saya yang beli PP-nya, saya yang tebus semua. PP itu private placement. Jadi gini Bapak Ibu ya. Bagaimana orang kaya ngusir orang pinter tuh gini. Orang pinter bikin perusahaan nih Bapak Ibu ya. Perusahaannya bagus. Misalnya mie instan deh. Dulu sebelum ada mie instan. Terus dia naikin modal terus tuh, Bu. Red issue lagi, private placement lagi, PP lagi. Yang beli dia tuh sahamnya. Yang orang miskin, orang pinternya miskin nggak bisa beli itu sahamnya. Terus dibeliin sampai 1,1%, 0,5%, 0,1%, habis dia Pak. Tinggal dibeli, diusir, tendang udah. Voting kalah terus. Paham ya? Itu cara hostile takeover. Cara kasar, cara baik-baik. Caranya apa? Backdoor. Dijual happy. Dibeli dengan mahal. Senang dia. Udah langsung itu. Paham ya? Nah ini yang gini-gini Bapak Ibu harus ngerti. Disebutnya motivasi bandar. Bandar itu bertindak ada motivasinya pasti. Mau ngapain, tujuannya apa, dipikirin dulu. Itu sering denger ini di YouTube banyak tuh orang-orang yang jago-jago, lebih hebat dari saya, ada banyak deh pokoknya itu sekolahnya mungkin juga. Saya sekolahnya marketing Bapak Ibu ya. Saya tuh sarjana kimia, terus nerusin di marketing. Jadi saya bukan orang keuangan. Tapi ada tuh orang-orang yang belajarnya memang keuangan Bapak Ibu, yang bahasanya keren-keren, yang belajarnya dalam gitu. Ada itu. Bapak Ibu pelajari. Ya. Jangan cuma sama saya emang nggak lengkap. Ya, saya itu memang risetnya teknikal. Ya, Pak Stanley, bot, ya, dan automatic ini automatic system supaya kita mudah. Pak Nale, Pak Ciang juga bot, sama bandarmologi pendalamannya. Pak Nale pendalamannya fundamental, sama proses sama story. Ya, tapi di luar sana kita juga denger. Mau sharing boleh, bawa ke sini sharing. Nggak mau sharing ya, saya ngerti nggak apa-apa. Ya, ini justru ini sekarang lagi belajar jangan sharing. Kalau saya wajib sharing, saya dibayar. Bapak Ibu kan bayar, nggak wajib sharing, enggak. Ya, mau nanya silahkan. Kalau DM saya sebar. Ya, deal nih, saya nggak boleh rahasia kalau saya beli, ketahuan sama yang lain. Ya, kalau sahamnya tipis repot. Kalau sahamnya tebal sih boleh, kayak beli tower sih boleh, beli BCA boleh. Ya, itu dibagi-bagi juga. Kita nggak kuat lah ngabisin barang, nggak akan ganggu lah. Ya, oke, lanjut. Seperti itu dulu. Ya, oke ya. Dari alert, technical, pindah ke technical yang lain. Nah, technical lain itu gimana? Begini. Ya, misalnya technical lain itu seperti ini. Misalnya Bapak Ibu dapat alert bom. Ya, kan ada yang ngomong bom. Pak, maaf saya newbie, kalau ada alert above OLEMA kan langsung buy aja. Di harga berapa? Di harga dekat MA. Harga dekat MA. 3, 5, 10, 20. Cari yang ketat atau super ketat. Oke, terusin lagi. Yuk. Misalnya Bapak Ibu dapat alert bom nih. Mana bom? Apa sih artinya bom? Bom itu saham yang mengalami kenaikan volume. Bom itu adalah saham yang kenaikan volume dari kemarin. Hari ini volumenya 10, kemarin volumenya 5, berarti bom 2 kali. Hari ini volumenya 100, kemarin 10, bom 100 kali, 10 kali. Ya. Baja tuh ada kenaikan volume katanya. Soho, Tebik ada kenaikan volume. Kita tahu udah punya Tebik, udah terlambat beli ya. PTPP mencurigakan, Prim, Jarum, Puas udah punya, DSFI, nah tapi change-nya udah gede, 6,5 naiknya nggak menarik. PSAT menarik. PSAT itu mengalami kenaikan volume 22 kali dari kemarin dan naiknya baru 0,8 kali, 0,8%. Oke, kita lihat PSAT ya. PSAT dan sektornya hafal. Ya, benar? PSAT ya. Nah ini, oh di sininya tunas ya. Oh di sininya seperti ini. Oh Kamehame, hourly-nya menarik nih PSAT nih. Ya terusin. Tapi dia below OLMA kemarin ya, sempat serem dia kemarin. Membalik. Oh jadi kita ngerti sekarang. Jadi PSAT itu kondisinya sedang below OLMA, tapi mulai membalik naik. Yuk kita lihat sekarang. Kita masuk ke chart ya. C PSAT ya. C PSAT weekly.
Ya, terus bandarnya ngapain nanti bandarnya ya? Lihat alert dulu nih PSAT nih. Bener kan? Tadinya dia below all MA, tiba-tiba ngebalik. Nah, ini menarik PSAT Bapak Ibu. Bottom maybe. Bottom maybe ya. Weekly-nya, weekly masih jelek. Weekly masih jelek. Jadi seperti ini ngelihatnya. PSAT bidangnya apa? Tahu nggak PSAT bidangnya apa? Kita lihat ya. PSAT itu kalau nggak salah perkapalan ya. Kalau nggak salah. Saya juga nggak hafal semua saham Bapak Ibu ya. Bergerak angkutan laut dalam negeri. Nah, menarik nih. Ya, oke. Berarti emang kapal-kapalan lagi rame. Kalau Cina nanti mengganggu, kalau Cina nanti banyak ekspor, banyak impor coal, kan di dalam negerinya kurang ya sekapalnya. Bisa dapat kenaikan order. Paham nggak? Paham ya? Sekarang saya ajarin baca fundamental nih. Ini akumulasinya netral. Di sini shareholder-nya malah buang. Shareholder-nya buang nih, not good ya. Ini nggak bagus ya. Shareholder-nya ini insider. Bukan. Ini jumlah shareholder turun, bagus. Banyak retail yang CL, banyak retail yang mengurangi. Nih, dari awal dia IPO, dia terus dibuangin tuh. Berarti orang ngebuangin saham-saham IPO dia bagus. Shareholder berkurang itu bagus Bapak Ibu. Ya, PBV-nya minimalnya 1, dekat 11%. Jadi kalau cut loss 11% nih. Paling jelek ya, paling ngotot ya. Oke. Nah, ini lihat sekarang ini ya. PBV-nya 1,4, moderate, PE-nya 0, jelek banget ini perusahaan ya, minus. Ini net profit margin-nya ini tidak untung ya. Ini nggak untung, revenue kecil. Ini perusahaan jelek Bapak Ibu ya. Tapi kalau buat digoreng mungkin digoreng sektor kapal mungkin bagus ya. Nah, ini lihat net income-nya turun. Ini bocuan ini perusahaan nggak untung tuh kan rugi ya. Perusahaannya rugi Bapak Ibu ya. Kita lihat baik-baik di sini ya. Nah, chartnya menarik. Nah, ini mungkin digoreng aja Bapak Ibu. Ya, ini naiknya juga besar 2%. Baru 2% ya. Naiknya ini menarik besok nih. Besok kalau misalnya kita mau beli di angka 12,9 masih bisa mungkin ya. Terus bisa cari saham yang lain ya. Oke ya. Seperti itu. Ini kok nggak keluar global ya? Oh, di sini nggak ada global, ada. Nggak keluar globalnya, Kasian. Nggak keluar. Kenapa nggak keluar? Mati global bot. Global botnya mati. Ya udah deh. Aduh, lagi penting lagi. Ini ada. F-nya nggak ada. Dika, mana Dika? Bentar ya, saya telepon Pak Dika dulu. Mati ini, aduh. Lanjut, sorry. Saya panggil Pak Dika dulu barusan, suruh barisin global bot. Lagi mau dibahas, penting ini lagi, kelas kok mati. Ya, oke. Kita lihat di sini sekarang PSAT Bapak Ibu. Ada nggak di sini PSAT? Nggak ada. Nggak ada apa-apa bandarnya. Nah, kan? Tahu ya? Terus di sini ada nggak? Di sini di news. Ya, di news ada nggak di news? Nah, PSAT. Lihat saya lihat baik-baik. Cara saya nyari saham buat Bapak Ibu kayak ini sama. Saya nyari sama ini. Kakaknya ini ya. Jelek turun. All time low. Ini perusahaannya nggak gitu bagus ya. IPO-nya sih bagus, IPO sih bagus aja dimainin. Ya, jadi hati-hati, PSAT nggak gitu bagus gitu loh. Buat trading aja sih bisa. Ya, story nggak ada, apa-apa nggak ada. Ya, Bapak Ibu ya, paham ya. Nah, terus alert ya. Sekarang alert kan banyak, mana yang dipilih? Nah, gini Bapak Ibu. Kalau musim duren, beli duren. Kalau musim mangga, beli mangga, Bapak Ibu. Ya. Atau sorry saya ulangin.
Kalau yang laku baju, jual baju, ya. Kalau yang lakunya lampu ya jual lampu. Jadi gini, menurut Bapak Ibu sekarang nih, sektor apa yang lagi ramai? Coba aja tanya saya. Saya tanya nih, sektor apa yang lagi banyak pembahasan? Coba kasih tahu saya. Kapal tuh. Ya berarti carinya kapal. Terus apa lagi? Sektor apa lagi yang lagi ramai? Atau yang lagi ada new sektor apa? Ira, tuh, ya itu. Jadi yang itu beli Bapak Ibu, pakai emas. Ya, tinggal cari di sini loh, kan? Yang paling aman itu beli saham super ketat. Tapi itu tidak bagus. Saham super ketat itu lambat, Bapak Ibu. Naiknya lambat. Tapi kita nggak terburu-buru hidupnya. Tapi sering bisa sebulan nggak naik loh. Ya, saham yang super ketat. Terus pengennya kita pengen langsung arah nih. Bapak mah ya. Nah, nggak bisa gini. Spasi. Nah, gini. Nah, oke. Nah, lihat. Coba praktek dulu semua, ayo. Praktek super ketat above all MA. Siapa yang bisa? So, praktek ya. Praktek semua. Oke? Kita lihat Bapak. Gimana Bapak? Kira-kira ada prospeknya Bapak? Ya. PPRE, Tugu. Tugu boleh nih. Nah, Tugu bagus apa Ibu? Tugu cukup oke ini. Ya, Tugu asuransi. Fore, gimana Fore? Fore bagus nggak Fore? Ya, masih ada kepentingan nggak bandarnya? Masih banyak nggak bandarnya barang di sini di Fore? Ya, lihat Fore gimana. Nah, masih 6% retailnya. Masih banyak kepentingan bandar nih. Ya, Fore, coba nih Fore, kita lihat Fore. Udah punya Fore ya. Ini Fore, di sini ada nggak Fore? Di Rekom belum di Diari Fore. Jangan-jangan Diari punya. Wah, punya. Diari udah beli tuh 545 tuh. Diari udah beli. Sekarang Forenya berapa di sini? Ya, Fore. Sini Fore ya. Lihat lagi di sini nih. Kan tadi udah ketemu. Di sini kita udah tahu Fore barusan ya. Di sini ada nggak Fore sih? Di sini ada Fore nggak? Ada loh. Akum loh. Tapi tanggal 12 bulan 12. Saya mau nanya nih. Boleh nggak bandar akumnya tanggal 2 naiknya tanggal 2 Januari? Boleh nggak? Boleh nggak bandar? Saya bandar nih. Saya akum nih tanggal 2. Nanti naiknya bulan depan boleh nggak? Berlibur dulu saya ke Singapura dulu main gitu. Boleh nggak? Boleh dong. Boleh dong. Nah, yang penting akum ya. Yang penting kita tahu di akum. Yang penting saya tahu dari Global Bot bandar akum Fore. Masalah dia jual Fore, masalah nanti. Masalah dia akum dulu. Kita tahu, berarti dia punya saldo dong. Kalau dia udah beli belum jual, dia punya saldo, betul nggak? Kalau dia udah beli, tapi dia belum jual, dia punya saldo. Ya, oke? Okay? Fore, nih, akum. Akum ini bagus deh. Ya, oke ya. Fore itu di akum, belum dijual, belum pernah ada distribusi bandar. Menurut Global Bot, belum pernah Fore didistribusi. Sekarang lihat kata news, itu kan kata Broksum. Kalau kata news gimana? Kata insider. Gitu dong. Coba lagi tulis. Nah, buyback tobanya. Ya, buyback. Toba, sorry. Toba. Gara-gara tadi ada yang ngomong buyback, jadi toba. Fore ya. Fore ngapain? Afiliasi. Peningkatan modal. Peningkatan modal. Bagus ya. Fore. Afiliasi. Setoran modal. Nggak ada ciri-ciri investasi nih. ATH, nggak ada masalah Fore. Jadi kita berani nggak? Berani. Ya, dari IPO dia belum dijual, IPO-nya belum dijual, malah diakumulasi lagi. Ya, tapi itu Broksum, Bapak Ibu, bukan insider ya, bukan bandar yang IPO-nya loh. Broksum, ada orang yang akumulasi. Belum tentu bandar, ada broker yang net buy, itu doang lah jawabannya. Broksum itu cuma itu, ada broker net buy, nggak ngomong bandar beli, nggak. Ada broker, ada nasabah broker yang net buy, gede. Nah, oke ya, Fore. Jadi kita masuk Fore. Oke, belinya berapa? Ya cari di sini saya belinya berapa, ikutin. Nih, Fore. Tuh. Oh, no. 545, 525 belinya. Tahu nggak Fore IPO? Masih ada saya. Fore IPO saya masih ada, belum dijual. Ya, sisa-sisa. Tapi ya. Oke ya, sampai situ ya. Terusin lagi. Materi lagi ya. Ini bakalan lama nih, makanya saya minta hari ini ya, jangan hari Sabtu, hari pendek Sabtu itu. Ya. Saya dikunciin. Nah, lanjut. Nah, ini udah tahu ya, ini tadi saya udah bahas.
Udah bahas, news udah bahas, global udah bahas. Oke ya, paham ya? Saya ulangi nih. Ada yang merah putih ini, Ciabot Alert, ada yang Pubek, LK, ada yang global. Paham nggak? Itu semua dibaca Bapak Ibu, tiga alert itu dibaca semua. Dibaca, bertentangan tidak. Karena ini technical. Yang ini news itu katalis, story, laporan keuangan. Yang bawah itu adalah Broksum. Ngerti ya? Broksum. Ya, oke? Lanjut. Nah, satu lagi nih. Sekarang ngomong fundamental. Ada channel diskusi teman-teman kita di sini. Yaitu channelnya diskusi di sini. Satu lagi. Kalau fundamental, satu saya lupa, sorry. Ya. Satu lagi ada channelnya ini nih. Nih, fundamental yang gambar Peter Lynch nih ya. Kita cari di sini ada nggak Forex? Nggak ada, nggak dibahas. Kalau ini tower, ada nggak tower? Oh sorry, ini infografis. Oh ya, carinya Forex. Oh nggak ada. Sorry, Forex. Ada tuh ya. Forex diskon, tapi ini mah ibu bagi diskon. Forex set. Forex ARA, nggak ada apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Oke. Tower tadi saya bahas Forex tower nih. Nih baca nih ya. Tuh. Tower nih baca nih. Data milik I-Forte, LK nggak konsul ke tower. Nah ini ada ya. Tuh, tower nih, baca nih, tower nih. Ini story juga ya. Story juga terpisah memang. Apa gimana, mau digabung nggak? Jangan ya, udah biar aja nih ya. Ini kan opini dan story kita. Ya, ini kita yang bikin. Kalau yang news itu bukan kita yang bikin Bapak Ibu. Kalau yang ini yang bikin kan media. Kalau yang ini yang bikin kan tim kita Cia. Dipisah ya jadinya ya. Oke ya. Oke. Ya, paham ya? Ini tools kita ada 4 ini Bapak Ibu yang harus saling cek. Nih ya. Nih, ini saling cek nih. 4 ini harus saling cek. Harus saling cross check ya, diperiksa 4-4-nya. Oke? Yang kedua ini nih, permen dan bom. Ini penting nggak penting lah. Ini sih apa ya? Nggak usah diperiksa, tapi ini justru yang ngasih alert awal nih kayak gini. Ini MBSS nih. MBSS Diamond. CSAP. Nah, CSAP ini 2% menarik nih CSAP nih. Ya. Ya. Ini kalau permen itu adalah alert 15 menit. Alert 15 menit. Jadi dalam 15 menit apa yang top gainer? Enggak. Saham apa yang naiknya paling gede dalam 15 menit. Oke ya. Di sini ada Sen. Tuh, Sen itu penting. Kenapa Sen penting? Kamu Sen story-nya apa? Sen itu bagian dari komunitasnya internet rakyat. Karena dia WiFi itu nyewa towernya ke Tebik, ke Sen, ke Amtel. Paham ya? Nih, jadi Sen itu penting. Kita cari Sen di sini. Ya, Sen kan udah keluar di sini. Nggak usah cek bomnya, cek ini cukup. Ya, Sen, mulai cari Sen. Pertama, Diari udah punya belum Sen? Udah punya Diari. Nah, setelah Bapak Ibu udah mau ikut, enggak. Ternyata ada tuh Diari tuh Sen, beli saya beli Sen tuh di sini. Mau ikut beli enggak? Kalau beli terserah. Kalau nggak beli juga nggak apa-apa. Ya, ingat kalau ada Diari, orang-orang juga punya Sen, cari. Ini Sen bagus semua nih. Sen bagus semua. Kodenya lumayan bagus semua, ya. Tuh, Sen above OMA, tuh sempat tuh. Sen above OMA. Ini tanggal berapa? Oh, tanggal 12 bulan 9 telat. Yang ini yang baru deh. Sennya. Sekarang begini nih, tampang Sen nih. Ya, ini ada tuh 33 ini support. Ini support Bapak Ibu. Ini Sen, ini supportnya di sini, ya. EMA dinamis yang tak pernah dia yang mantulin dia sudah jebol. Sekarang tinggal EMA dinamis yang belum dia sentuh, yaitu 133. Jadi kita beli Sen itu di area hari sekarang, HK boleh sedikit, ya. MA di bawahnya 13.9, 13.3, 141, 13.9. Ini bottom fishing. Ini bottom fishing ya, Bapak Ibu ya. Di hourly-nya udah bagus. Tuh, ini hourly-nya Sen, ya. Ini nggak gitu bagus ya kayak gini ya. Candle gini nggak, tapi dia balik ke base nggak apa-apa. 13.4 ya. Oke. Nah, terus ada apa Sen? Net sell, oh dijual kemarin distribusi dia. Tapi sudah berlalu. Ini kan hari Monday ya. Sekarang kita lihat di sini. Kedua, kita lihat Sen di sini ada apa? Sen, tuh, Sen.
Sen, akumulasi terus. Sen diakumulasi udah lama. Oke, baca ya. Dari bulan 11, Sen selalu diakumulasi. Distri ada, distribusi ada. Ini distri udah ada. Pernah distri. Nah, ini pernah distribusi nih. Ya, dia pernah akum distri. Ya, oke. Ada distribusi ada, tapi akum lagi. Di sini apa cerita Sen apa? Apa story-nya Sen? Ini Sen nih dapat utang. Nah, ini penting nih Bapak Ibu. Kalau perusahaan dapat utang itu kemungkinan akan capex. Capex itu belanja modal atau ekspansi. Ekspansi menjadi multiplier. Multiplier bisnis memancing multi-bagger. Bapak Ibu punya toko satu, toko capcay laku. Mau bikin toko capcay kedua, nggak punya duit, utang dulu. Bikin toko capcay kedua, sekarang earningnya 2 kali lipat, EPS-nya 2 kali lipat. Laku lagi. Bapak Ibu bikin toko ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, akhirnya males, baru modal lagi. Bikin franchise. Itulah yang bikin jadi Alfamart. Yang jadi Starbucks. Satu toko laku, bikin 2 toko, 3 toko, 4 toko di franchise. Wah, meriah. Panjang terus. Oke. Lanjut. Ya. Lanjut. Materi lagi ya. Udah nih, channelnya udah tahu ya. 1, 2, 3, 4. 4 channel. Ya, ini ya. Oke ya, global alert ini ya. Oke ya. Jadi, alertnya bisa muncul dari mana aja. Bapak Ibu bisa lihat dari global. Biasanya akumulasi, distribusi. Bapak Ibu bisa lihat TA. Ingat ya, orang akum sekarang bisa akum terus. Bapak Ibu harus paham nih, akum itu bukan berarti naik. Akum itu artinya terduga bandar punya barang. Jangan kebalik nih. Akum itu dia punya barang. Belum tentu naik akum itu Bapak Ibu. Tapi kita tahu punya teman orang gede. Ada orang besar yang juga punya saham. Namanya akum. Bukan, kenapa hari ini akum besoknya nggak turun lagi? Ya kalau masih akum gimana? Emang Bapak Ibu mau di mahal? Bapak Ibu orang yang pinter. Bapak Ibu itu dewanya, Tuhannya saham. Ini, saham tower. Bapak Ibu lagi beli, Bapak mau beli mahal, beli murah. Kalau akum bisa dimurahin dulu Bapak Ibu. Kalau akumnya selesai, bisa dinaikin. Bisa enggak juga. Kalau pengen menguasai gimana? Kalau saya akum saham tujuannya bukan mau trading. Mau saya borong semua, mau saya kuasai sahamnya, buat voting, mau ngusir direktur gimana, kan beda lagi. Orang tujuan akum kan beda-beda Bapak Ibu. Ya, kok distribusi nggak turun-turun? Ya distribusinya belum beres. Jadi yang penting dalam global bot itu, kata saya bukan akum distribusi, kata saya saldonya yang penting Bapak Ibu. Bapak Ibu paham ya? Saldo itu paling penting loh. Dia harus tahu kita hitung di bandar masih punya barang apa enggak. Bandar kurang nggak barangnya? Tahu nggak bandar kurang barang di mana? Di BCA tuh nggak naik-naik Bapak Ibu. Dia kurang barang dia. Dia jual lebih banyak daripada dia beli. Barang dia belum balik. Berarti masih di retail kan? Kalau gini, kalau kita mikirnya bandar itu kan distribusi. Dia udah jual ke retail kebanyakan. Sekarang dia akumulasinya belum selesai. Berarti belum bisa naik dong. Kenapa? Barangnya masih di retail. Kalau barang masih di retail, dia nggak mau naikin. Kalau barangnya udah cukup, baru bisa naik. BCA tuh begitu kondisinya sekarang. Bandarnya belum cukup barang. Lihatnya di mana? Nanti saya jelasin. Lihatnya. Ya. Nih, sekarang aja deh. Takut lupa. Nanti lupa lagi. Ya. Oke ya. Kita lihat nih ya. Di mana ngelihat bandar barangnya belum cukup? Di mana udah cukup? Belum juga nih Pak Adi. Belum bisa ini. Gimana dong? Mati lagi ini. Aduh. Coba cari BCA ya. Siapa tahu saya punya yang lama. Sorry ya, ini mati buat yang lagi kelas mati. Ini ada nih. Nah ini ya. Kita lihat BCA. Kenapa saya bilang bandarnya kurang barang? Nggak bisa. Cari di sini aja ya. BBCA monthly. Oke ya, kita lihat ya. Kalau tiga broker nguasain satu saham, artinya apa? Artinya bandarnya satu orang pakai 3 broker gitu. Ya. Nah, ini keluar. Ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu perhatiin ya. Di sini dia jual BCA. Lihat baik-baik nih. Bandar BCA tuh asing. Asing udah keluar dari BCA segini. Keluar. Dia baru beli segini Bapak Ibu. Bisa naik nggak? Ya ada 2 kemungkinan nih.
Bisa dia nggak beli lagi, ambles BCA. Atau bisa dia beli lagi, juga ambles BCA. Kalau dia udah banyak barangnya, dia mau jual, baru naik BCA. Mana buktinya? Nih, lihat baik-baik ini. Ini dibeli nih, ini BCA dibeli. Sekarang dijual, naik tuh. Dijualnya di atas. Dijual. Ini rugi nggak? Rugi, dia beli dari belakang. Ya, lihat dari kuartal. BBCA kuartal. Benar nggak rugi Bapak Ibu? Ya. Lihat. Ini beli. Lihat ini tangan saya, lihat nih. Beli, jual, beli. Jual habis. Beli dari sini, jualnya ke sini. Oke lah. Ya. Sekarang gimana? Udah habis. Ya dia harus beli lagi. Kalau benar beli apa artinya? Benar beli artinya stagnan atau turun. Benar jual, mulai jual. Intinya gini, kalau saldo dia cukup, dia akan naik. Kalau saldo belum cukup, dia akan ranging atau dia turun. Kalau dia lagi jualan, nanti naik. Kalau dia udah habis barangnya, jualannya, udahan, bubar, turun. Ya, sampai situ paham ya? Jadi jangan kebalik-balik nih. Nanti kelasnya ada, kelas bandar ada. Itu khusus kelasnya dikombinasi nih antara kepentingan konglomerat, kepentingan backdoor, ya, terus baca broksum yang benar seperti apa logisnya, siklus wake up itu nanti ada. Kalau saya nggak males ya, kalau saya males saya nggak ada. Tapi kalau saya nanti rajin saya bikin deh. Ya kelasnya mungkin Juli apa Agustus kali, tengah tahun ini. Ini kan juga panjang nih kelas yang ini juga TA sama FA kan sampai bulan Maret kelasnya. Jadi kita lihat nanti ya kelasnya ada nggak ya. Bisa ajarin ya. Ini bocoran-bocoran aja lah. Pokoknya saya kasih tahu aja. Tapi kalau di kelas kan lebih rapi, ada materinya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut materi lagi. Terus ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut ini nih, lihat nih. Ya. Google Sheet. Nah, ini ada lagi nih yang baru lagi nih. Sekarang kita masuk value investing Bapak Ibu. Tadi kan lagi rame ini backdoor investing, rumor investing, corporate action investing, akuisisi investing, story investing. Jadi saham yang fundamentalnya buruk pun kalau memang dipakai jadi backdoor, disuntik dana, hadir investor baru, ya itu pasti bisa meledak naik ya. Kan saya tadi udah bilang, Bapak Ibu punya warung nih, warungnya butut banget, cuma 10 juta harganya. Ya, udah gitu rugi mulu. Warung Bapak Ibu itu, saya pengen warung itu. Kenapa? Karena warung itu pintu belakang. Buat beli tanah di belakangnya gede banget. Paham nggak Bapak Ibu nih? Ini ada warung nih. Cuma 10 juta modalnya. Tiap bulan juga rugi 1 juta nih orang. Tapi Bapak Ibu kalau saya beli warung itu, saya bikin jalan, itu belakangnya itu ada sawah. Bisa saya bikin pabrik. Itu backdoor namanya Bapak Ibu. Kalau dari depan, jalan depan. Kan ini tanah ada 2 nih mukanya. Ke depan itu kan ada jalan besar, itu mahal. Kalau belakang, backdoor, warung Bapak Ibu itu yang ngalangin. Kalau saya beli warung ini, ya saya beli aja 3 kali lipat, nggak apa-apa. Tapi nanti saya dapat tanah di belakangnya, gitu loh Bapak Ibu. Itu namanya backdoor. Kurang lebih begitu saya udah jelasin tadi ya. Jadi backdoor itu sesuatu yang jelek, yang kecil, tapi mengandung potensial buat di kepentingan lain. Ya, itu jadi nggak bisa pakai fundamental tuh. Lihat Bapak Ibu. Ya, barang sampah juga jadi bagus kalau dipakai backdoor. Paham ya? Backdoor ke mana? Backdoor ke IPO, backdoor ke Indonesia, backdoor ke tambang, backdoor izin ngambil air mineral. Bisa paham ya seperti itu ya? Itu backdoor namanya. Ya. Jadi kepentingan bandar itu harus dipahami. Sekarang saya mau ngomong FTI Index. Sekarang kita masuk masuk fase baik-baik. Tadi fase kan fase spekulasi ya. Ini sekarang fase baik-baik. Kenapa baik-baik? Karena yang kita bahas adalah fundamental sekarang. Fundamental apa? Fundamental yang telah berlalu. Jadi gini Bapak Ibu ya. Kalau ngomong story dan prospek, itu fundamental yang belum terjadi. Kita berasumsi, berhalusinasi, berhaluasi. Saham ini belum naik, tapi nanti gitu, nanti gono, nanti gini. Itu namanya valuasi. Kalau STY Index itu valuasi. Valuasi itu dia udah bagus Bapak Ibu. Sudah terjadi. Kalau tadi prospek, bagusnya belum terjadi. Tapi yang mau dibagi yang itu. Kalau ini, bagusnya sudah terjadi.
saham terbagus menurut saya hari ini Indonesia itu Total. Perusahaan terbagus. Tapi perusahaan terprospek hari ini adalah Wi-Fi. Paham? Perusahaan paling bagus, profitable, dan dividennya juga royal, itu Total. Tapi perusahaan yang paling bakal maju bisa multi-bagger, itu Wi-Fi. Itu kata saya. Menurut saya bisa salah. Kalau saya disuruh cuma beli 2 saham, Wi-Fi sama Total jawaban saya. Siapa yang mau berkomentar, protes, tidak setuju? Wi-Fi karena apa? 60%. Ya, dan masih panjang proyeknya, masih panjang jauh kemana-mana. Ya, oke? Ya, saya nggak nyuruh beli Wi-Fi ya, nggak nyuruh beli Wi-Fi. Ya, saya cuma cerita. Kenapa saya belum jual. Total satu pun saya nggak jual. Kenapa Wi-Fi dijual? Saya masih takut. Saya udah TP, takut saya Wi-Fi waktu itu. Karena waktu itu Wi-Fi itu gorengan. Belum ada story. Belum ada cerita sekarang IRA, belum ada itu kayak gitu waktu dibeli. Paham ya? Jadi belinya nggak banyak, dan takut. Tapi Total saya nggak pernah jual. Total saya tidak pernah jual Total. Dividennya udah 70%. Artinya 30% lagi balik modal saya. Ya, Total itu dari dividen aja udah hampir impas Bapak Ibu modalnya. Tinggal untungnya doang tuh. Apalagi Wi-Fi, jangan cerita ada Wi-Fi dah ya. Oke, lanjut. Ini sesi di mana belajar sama Pak Stanley ya. Caranya bagaimana belajar sama Pak Stanley, belajar sama Pak Nale ya. Oke. Sekarang saya mau bahas masalah Stanley ini ya, STY Index. Pertama, ini ada EPS ATH. Itu bagus, Pak. Bu. Perusahaan yang EPS-nya ATH itu bagus. Perusahaan ATH itu all time high ya. Perusahaan yang mencetak rekor untung tertinggi per lembar saham itu bagus. Jadi inilah perusahaan-perusahaan bagus secara laba. Secara laba. Terus yang kedua itu, yang omsetnya naik paling tinggi, itu bagus. Berarti perusahaan itu ekspansif. Perusahaan itu terus naik omsetnya, itu bagus. Wi-Fi itu naik harusnya. Nih, Yoi, Wi-Fi, lihat tuh, itu omsetnya tertinggi sepanjang masa. Keren nggak? Nah, itu perusahaan-perusahaan bagus ya, all time high. Jadi, perusahaan yang dividennya tinggi, bagus buat orang yang senang dividen. Orang yang senang dividen, mencarinya perusahaan yang terus naik dong, all time high. Oke? Ini kita ngomong fundamental. Wi-Fi omsetnya boleh tinggi, tapi kan EPS-nya nggak tinggi gitu misalnya. Tapi kan harga sahamnya mahal, nggak all time low, ya. Oke. Jadilah STY Index. STY Index itu mempertimbangkan valuasi dengan performance. Valuasi dengan performance. Nah, kita bandingin ya. Yang mana valuasi? Valuasi. Bapak Ibu yang ikut kelas ini bukan kelas ya. Ini baru launch. Nanti kelas lebih detail Bapak Ibu. Kelas tuh lebih pelan-pelan saya ngajarinnya. Lebih detail ya pokoknya, jangan khawatir ya. Oke ya. Saya soalnya cepet ngajarnya di launch ya. Waktu kita kan pendek. MM Wi-Fi. MM Total. MM Auto. Oke? Saya mau jelasin ya Bapak Ibu ya sekarang ya. Ini Bapak lihat Wi-Fi ya. Wi-Fi itu punya BPP 2 loh Bapak Ibu. Masih murah loh Wi-Fi. Bayangin aja kita ngikut perusahaan yang dimiliki oleh ya, yang nggak tahu bisa 2 periode apa enggak. Kalaupun 1 periode ya, masih 3 tahun lagi. Masih 3 tahun lagi kekuasaan. Oke? PE-nya 50 itu nggak bagus Bapak Ibu. Ya. Tapi dia masih rendah dibanding PE lamanya. Ya, oke, PS-nya segini. Nah, ini pas tadi saya mau ngomong nih ya. Wi-Fi ini udah riset, gimana ya? Wi-Fi itu pernah ada masa lalu, masa kini.
WiFi yang dulu itu bukan WiFi yang sekarang. Paham ya? Jadi mestinya, tapi agak repot sih. Mestinya itu maksimal PBV-nya udah berubah gitu setelah ada Hasim. Tapi udahlah, nggak sampai situlah ya. Jadi nanti Panale yang ngitung, nanti Panale buat valuasi, kita nggak bisa pakai yang IPO ya, nggak bisa sebelum backdoor gitu ya, Bapak. Paham ya Pak ya? Jadi harus pakai yang situasi terkini gitu, maksimal minimal PBV-nya. Tapi ini kita kan data ya, nama data mentah ya, begini aja. Kalau manual sih bisa dikotak-atik ya. Nanti katanya kalau dipendekin, kependekan. Misalnya setahun aja kependekan. Pakai 10 tahun kepanjangan, jadinya susah dong. Ini sejak rilis loh Bapak Ibu. Ini sejak rilis, bayangin aja. Sejak dia IPO sampai hari ini maksimal minimal, tapi kita bisa ngukur dari sinilah. Ya, 2 itu oke. Nah, revenue dia bagus Bapak Ibu. Ini adalah ciri-ciri perusahaan growth. Perusahaan yang omsetnya bagus, untungnya jelek. Itu namanya perusahaan growth atau startup. WiFi itu startup Bapak Ibu. WiFi itu startup. Start bisnis baru. IRA namanya. Jadi kita butuhnya revenue doang. Revenue ATH udah bagus. Ya, PS-nya juga nggak gitu mahal. PS dibanding PS historinya juga cukup baik. Jadi ini perusahaan cukup baik. Rankingnya masuk. Ya, tapi di sini jelek karena STY Index tidak membahas perusahaan growth. STY Index itu membahas perusahaan yang value dibanding performance baik. Ya, misalnya apa? Total. Total itu sudah mahal sekarang nih. Total sudah mahal. Ya, tapi dia ATH semua net income sama EPS-nya. Dia profitable. Perusahaan ini cash cow disebutnya. Cash cow disebutnya cash cow itu perusahaan yang terus menghasilkan cash, untung, cuan, dividen, untung dividen. Wah, ini total. Ya, kalau Bapak mau investasi di perusahaan yang normal, yang waras ya total jawabannya. Total sampai nanti terjadi holding BUMN di bidang yang Wika Group itu. Kalau Wika, PTP, Adi bersatu, total dalam masalah. Kalau dia jadi bagus, buktinya apa? Bank Mandiri itu adalah fusi atau gabungan dari bank-bank sakit pemerintah dulu. Bank BUMN pemerintah yang sakit-sakit itu digabung, jadi disebut apa? Bank Mandiri, bagus sekarang. Nah, kalau total, dilawan sama Adi, PTPP, Wika, Weton, digabung semua, jadi bagus, total masalah berikutnya. Lemes dia bisa, ya. Paham ya? Jadi sekarang masih jelek gitu. Jika masih jelek, BSP masih jelek, ya biarin aja. Kalau masih jelek, kita hold totalnya. Ya, sekarang orang takut pakai Wika, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Wika-nya bermasalah. Tapi kalau Wika jadi kayak Bank Mandiri, jadi bagus, orang pakai, total mulai melemah. Ya, paham ya? Paham, terusin ya. Sama kayak bank digital. Bank digital dihebat-hebat selama BCA belum bikin digital. Begitu The King BCA bikin digital, main trade semua, amburadul. Ya, paham ya? Nih, sekarang auto nih. Ini ATH semua Bapak Ibu. Tapi ini belum ATH. Ini saya omongin ya, gitu ya. Saham yang net income-nya all time high, revenue all time high, ROE-nya all time high, EPS-nya all time high, itu boleh harganya all time high Bapak Ibu. Contohnya apa? Antam. Ya, Antam itu all time high. Kenapa? Karena emasnya pun all time high. Maka perusahaannya pun all time high EPS-nya. Kalau EPS-nya all time high, emasnya masih all time high, maka Antam layak all time high. Paham? Ya, ATH ROE-nya. Revenue-nya udah enggak sih, tapi nanti enggak. Ya, oke ya. Jadi Antam bisa all time high. Ya, terbukti nggak all time high? Coba ya. Antam kuartal. Hampir sih, kayaknya belum ya. Hampir ya? Apa udah all time high? Antam. All time high Bapak Ibu. Tuh. Saham yang EPS-nya all time high, boleh all time high harganya. Paham dong? Ya dong. Sekarang begini. Logika dulu. Bapak Ibu nabung deposito 10 juta. Dapat bunga 1 juta. Kalau bunganya pengen 2 juta, berapa harganya tuh depositonya? 20 juta dong. Berarti kan all time high. Karena dibalik, kalau bunganya, kalau nabung 10 dapat 1, nabung 20 dapat 2, dibalik nih. Kalau asalnya hasilnya 1, harganya 10 harga sahamnya. Kalau pengen hasilnya 2, harga sahamnya layak berapa? Layak 20, Pak Ibu. Paham ya? Jadi total itu seperti itu, kita Antam itu seperti itu kemarin. Ya, tapi Antam kan siklus. Antam itu siklus, ya. Oke, lanjut. Ya. Sekali lagi, saham apa kata Pak Stanley? Saham buah.
Nah, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Begini, rankingnya mungkin satu, rankingnya betul. Ini all time high betul. Tapi apakah PBV dia 5 itu menarik enggak? Kalau kurang menarik, saya lebih senang Bank Niaga. Bank Niaga PBV 0,78. Per-nya 6. Waduh, per-nya 6 Bapak Ibu. 6 tahun Bapak Ibu lunas tuh. Tahu nggak per itu apa? Per itu EPS. Harga dibagi EPS. Jadi gini, EPS itu hasil untung saham untung perusahaan per lembar saham. P itu harga per lembar saham. Berarti kalau beli 100, untungnya per-nya itu 6, berarti untungnya sekitar 2. 6 tahun tuh lunas. Kalau untungnya 2 terus. Ya, betul ya? Terusin. Ya, ATH semua nih, Bank Niaga. Bank BCA masih bagus. Bank Niaga, Bank BCA masih ATH juga tuh, EPS-nya tuh. TTM-nya tapi ya kuartalnya nggak ATH. Ya, bagusan Bank Niaga sama Bank BCA. Saya ulangin, bagusan Bank Niaga sama Bank BCA secara standi indeks. LSIP bagus. Ya, ini pengertian bagus adalah saham yang murah secara histori. Saham yang murah secara histori. Ya, histori gini. Dulu PBV-nya 5. Sekarang PBV 1, itu murah secara histori. Dibandingkan dengan performance-nya yang naik, yang tinggi. Semakin tinggi EPS, net income, revenue, ya, semakin rendah PBV, per, itu akan semakin bagus rankingnya. Ranking bagus tuh kecil. Ranking bagus tuh kecil. Skor bagus tuh besar. Betul ya Pak Sandy ya? Ranking bagus kecil, skor bagus besar. Ya, oke ya, skornya besar. Lihat, skornya besar. Ya, ini makin kecil tuh. Lihat tuh, makin jelek makin kecil. Skornya besar, rankingnya kecil, skornya besar makin bagus. Ya, nah ini kan perusahaan yang dividen. Tapi saya nggak mau perusahaan dividen, saya pengen perusahaannya yang nggak usah dividen nggak apa-apa. Ya udah ini ada dividen ignore. Yoi nomor 1, nggak tahu ini bener atau enggak. Kata Pak Stanley error, saya nggak ngerti. Ya, ini sih saya cuma baca data hasil penghitungan Pak Stanley. Nggak tahu bener atau enggak. Ya, Yoi ini. Ya, Nobu, Buah, Cimori, BCA lagi. BCA muncul dua-duanya ya. SMSM. Sekarang Bapak Ibu ngerti kan kenapa kita invest SMSM yang jelek chart-chartnya? Kenapa saya beli GRPH? Paham ya? Kenapa Wirak menarik WIRG? Karena dia bagus, Bapak Ibu. Secara ini dia bagus, secara fundamental. Ini yang disebut fundamental bagus. Ini yang disebut fundamental bagus. Story-nya gimana? Ya belum tentu bagus. Kayak WIRG belum ada story. Kemarin kan beli wifi. Saya pikir beli WIRG karena udah ada Aryo. Aryo udah ada saham di WIRG Bapak Ibu. Diambil, digedein. Ternyata enggak, dia ke koin dulu. Kripto. Karena udah ada regulasi. Katanya harus ada bursa lokal. Bursanya koin. Ya udah nggak apa-apa, kita ikut koin aja di sini nanti cari-cari harga. Ya, ngerti nggak? CBDK ini bagus, paninya tidak. Ya, CBDK-nya bagus, paninya tidak. Jadi saya beli CBDK kemarin kan, bukan beli pani. Paham ya? Pani aja beli CBDK, ngapain saya beli pani? Paninya aja beli CBDK, Bapak Ibu. Ya, paninya aja beli CBDK. Kenapa saya harus beli pani? Ya, saya beli CBDK juga dong. Ya, paham ya? Nah, ini MDI itu bagus, Mr. DIY. Tapi ya chartnya jelek, kita kalah ya. Kemudian kita belinya kebanyakan kayaknya rame-rame. Belinya di bottom lagi, nakal. Oh ya Bapak Ibu ya, bottom itu star bottom ada. Itu bottom banget. Super ketat itu mulai jalan, mulai aman. Ketat itu paling aman. Secara bandar, secara TA nggak aman. Paling aman beli super ketat, tapi bandar bisa marah. Kalau beli di ketat, bandarnya udah mulai jalan, mungkin dia udah cukup barangnya, mungkin. Jadi itu 3 hal itu tetap diperhatikan Bapak Ibu. Ya, sekarang saya mau bahas apa sih ketat, super ketat tadi bahas ya. Oke ya, jadi ini udah tahu ya, tadi indeks udah tahu ya, matiin lagi. Terus, masih banyak materinya nih Bapak Ibu, masih banyak saya nih tuh. Banyak banget nih, lambat banget jalannya nih ya. Alat permen, nah permen itu adalah saham top gainer 15 menit. Simpel caranya begini. Begitu ada permen, langsung lihat yang lain. Udah ya. Begitu ada permen, lihat yang lain. Udah.
BOM, sama. Kalau BOM tadi saya udah jelasin lagi. Keluar tiap 15 menit, saham yang ada meledakkan volume. Kalau ini chartnya 15, keluarnya tiap 15 menit, chartnya tiap 15 menit. Naik dalam 15 menit. Kalau ini, keluar 15 menit sekali, tapi volumenya per hari. Ya, hari ini dan kemarin. Oke ya? Nah, ini technical, adanya di sini. Technical tahu sendiri. Sekarang kita bahas alat foreign seperti ini ya. Foreign asing buy. Nah, ini apa artinya foreign buy? Nah, itu panjang lagi Bapak Ibu di kelas belajarnya. Apa artinya MA 200 itu di kelas belajarnya. Tapi di sini udah pada bisa lah, pada pinter lah. Dan setahu saya, setengah member loan sekarang ikut kelas. Betul ya, Bapak Ibu ya? Karena member 1000, kelas 500 Bapak Ibu. Member 1000, kelas 500, artinya hampir seluruh member kita ikut kelas. Mungkin yang 500 itu juga alumni, udah tahu juga. Ya, alumni mungkin ya. Alat fundamental ini ya. Alat fundamental ini ya. Oke. Tadi udah saya jelasin ya, fundamental itu ada news sebelah kiri, ada angka. Ya. Paham ya? Fundamental itu ada yang fundamental growth story, ada fundamental value. Yang tadi saya bilang performance perusahaannya, laporan keuangannya, keuntungannya, valuasinya, itu fundamental klasik. Beli saham yang sudah bagus. Kalau story, beli saham yang bisa bagus. Dua-duanya asik. Nggak ada salahnya dua-duanya. Ya, oke? Lanjut. Sekarang story. Nah, ini ada story. Udah saya kasih semua lah. Ya, ada story fundamental. Baca aja. Ya, saya nggak akan baca lagi. Tapi ini baca. Lihat tuh, baca tuh. Ya, Panale udah ngasih ASPR, H, Diamond, SSBMA, Bayu. Wah, semua di sini ada story-nya. Tinggal dilihat ya. Tag-nya story. Tag-nya story. Tag-nya story ya. Lanjut ya. Nah, alat akumulasi sudah dibahas tadi ya. Sekarang udah tampilannya beda ya. Nah, ini bandar akum detektor ya. Bandar, ingat saya ulangi lagi nih. Bandar akum belum tuh naik. Tapi bandar punya saldo, kita tahu. Saldo itu harus dijual. Ya nggak? Kalau bandar udah punya barang, dia harus jual. Kalau jual harus naik. Ya, tapi kalau bandar belum selesai akum, dia masih bisa turun. Bandar distribusi belum tuh turun. Kalau barangnya belum habis, belum tentu turun. Masih naik sampai barangnya habis. Bisa dipahamin ya? Bandar beliin barang. Kalau barangnya belum cukup, dia terus beli. Kalau beli pengennya murah, ya iya nggak naik-naik. Orang diakum, sama kayak buyback seperti itu. Ketika bandar mau jual barang, dia akan naikin, baru dia jual. Ah, saldo barang di mana bandar? Pinter, pertanyaannya bagus. Hebat, nanti saya jelasin. Bagaimana cara lihat saldo bandar ya? Terus, ini nih, Bloxum Spike ya. Alert AI di freezing dulu sama Pak Ciang, belum ada. Pak Ciang, bagaimana nih AI-nya? Belum ada lagi ya? AI-nya belum ada lagi ya. Belum ada karena high risk. AI-nya high risk, tapi benar sih. Walaupun serem, tapi benar gitu. Saham udah hampir arah dibeli, tapi ya serem. Tapi ya benar gitu, bisa naik ya. AI punya perhitungan sendiri, ini bukan saya. AI bukan saya. Bukan cara saya nggak tahu. Pokoknya bukan si Wei, tapi dia pakai AI. Ya, mau dipakai, mau nggak, terserah. Ya, lanjut. Convergence, nah itu. Convergence itu ketika semua alert, ada 4 alert barusan, semua alert itu bilang dia bagus. Dari Bloxum-nya bagus, news-nya bagus, atau tidak ada news, bagus juga. TA-nya bagus, fundamentalnya bagus. Itu artinya convergence. Dari fundamental, dari bandarmologi, dari technical, bilang bagus, orang berani beli Bapak Ibu. Bisa aja bandarnya yang bikin. Ya terus bandar bikin buat apa? Apa tujuan bandar membuat berita bagus, TA-nya bagus, fundamental bagus? Berarti dia mau jual kan? Yang penting jangan di ujung kita belinya. Waktu dia mulai menjual, kita juga ikutan. Ikut beli. Nanti dia udahan menjual, kita kabur. Paham ya? Cara yang paling benar itu, saham itu ya, pertama jangan ganggu akumulasi. Waktu akumulasi jangan dibeli. Harusnya itu yang benar nih. Tapi kalau sendiri boleh. Kalau Bapak Ibu nggak rame-rame, sendirian belinya boleh diam-diam. Ya, kemudian naik, kita boleh beli. Nanti naik, di ujung kita kabur bareng dia, atau sebelum dia, sesudah dia, terserah. Sebelum dia tuh gini, MA 200 kita kabur, double top kita kabur, itu sebelum dia namanya. Kalau sesudah dia, patah MA dinamis. Naik, turun, ya kita jual, mulai. Paham ya? Lanjut. Saya nggak tahu. Itu nggak boleh, Pak. Kalau semua boleh 5,
crash botnya, cuma saya yang bisa ya. 5 cuma saya sama admin. Oke ya. Oke, lanjut. Prakteknya udah, ini sudah. Nah, ini sekarang bot, saya ngomongin bot ya. Nanti kita nah ini perintah-perintah bot. Dipraktekin semua Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong praktek semua bot. Oke? Ikutin semua nih. C, BBC, AM, Y, BSA, semua praktek. Bacanya gimana? Ada di kelas, baca gimana. Ya, sorry itu udah masuk screener. Tapi kalau mau nanya aja saya jawab. Cuma kalau saya mau menjelaskan dari awal, dari dasar, itu ya tugas di kelas, bukan tugas di launch. Launch itu adalah tempat kita pakai ilmu yang belajar di kelas, Bapak Ibu. Tapi ada orang yang nggak perlu kelas, ada. Belajar sambil jalan, belajar YouTube saya yang gratis doang, belajar kelas launch seperti ini ada. Kalau masih nggak puas, ikut kelas. Ya, kelas sama launch setahun sama loh Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak pernah ikut kelas CAE nih. Itu 2,5 juta setahun launch. Tapi kalau Bapak ikut kelas CAE, 2,5 juta dapat kelas, dapat 2 setahun Bapak Ibu. Setelah itu, murah lagi perpanjangnya. Ya, karena ikutnya alumni harganya. Ya, oke, lanjut. Nih, ya, saya nggak mau maksain kelas, tapi intinya kalau nggak ngerti, mendingan ikut kelas gitu. Masih bisa ikut sampai Januari, tungguin Januari ya. Kita nggak libur, saya nggak libur Bapak Ibu. Saya hanya libur tanggal merah dan hari Minggu. Saya hanya libur tanggal merah dan hari Minggu. PowerPoint-nya sudah dibagikan Bapak Ibu. Ini sudah yang saya sedang bahas sudah saya bagikan, namanya panduan 2. Ini panduan 2 ini sudah dibagiin lama ini ya. Oke, perintah-perintah global bot apalin, bukan apalin, praktekin semua. Coba berusaha baca, nggak ngerti tanya di chatting ya. Nah, ini convergence nih, contohnya ini seger ya. Udahlah, kita nggak bahas, baca aja. Saya nggak akan baca Bapak Ibu ya. Saya nggak akan baca. Nah, kita masuk sekarang ya. Saya mau cerita nih. Ini semua, saya boleh berbangga bahwa hampir semua alert atau trading setup CIA itu adalah ciptaan saya Bapak Ibu. Dari tahun 2008 ya. Terus saya mulai publikasikan atau mulai diketahui umum itu 2020 di kelas-kelas ajaib yang gratis. Jadi saya tidak nyontek dari orang. Saya nggak ganti nama, enggak. Jadi masalah 4MA itu ya, MA3, MA5, MA10, MA20, saya original. Itu riset saya sendiri. Tidak ada sebelumnya riset seperti itu. Saya nyari sendiri. Ya, ketat, super ketat. Bukan cuma namanya. Setupnya pun itu original saya yang buat. Ya, nggak tahu kalau ada orang lain yang membuat hal yang sama, bisa aja. Bisa aja orang meneliti hal yang sama. Misalnya apa? Cina sama Italia itu jauh. Dan nggak kenal zaman dulu. Tapi dulu punya mie Bapak Ibu. Yang satu namanya mie, yang satu namanya spaghetti. Artinya, dua orang berjauhan yang tidak saling kenal bisa membuat hal yang sama. Tapi saya mengakui bahwa ini buatan saya. Saya nggak nyontek. Orang lain juga bisa nggak nyontek, bisa. Bisa bikin sendiri. Paham ya? Paham ya? Tapi ini dengan bangga saya akui ini saya yang nyiptain. Ya, saya yang cari, saya yang riset ribuan, ratusan, mungkin nggak tahu udah berapa jam dah. Sehari saya itu bisa ngelihat 100 chart, 200 chart Bapak Ibu. Sampai 500 chart bisa saya ngelihat. Saya pelajari di TV gede, di rumah ada TV gede, saya connect ke PC, tiap hari saya ngeliatin chart. Saya pelajari kenapa saham ini arah, bagaimana arah terjadi, di mana arah terjadi, kenapa saham naik bisa berhenti naik, ketemulah MA. Ya, zaman dulu MA nggak begitu cara beli, bukan super ketat, MA itu belinya nggak gitu. Dulu zaman dulu belilah ketika MA20 cross MA200 kayak gituan caranya. Saya udah nggak pakai seperti itu. Saya ciptain sendiri ya. Oke. Star itu, kalau ada alert yang namanya star, itu adanya pola wake off, yaitu ada pola akumulasi atau distribusi. Bisa dicek ke global nanti, alert yang gambar ikan paus. Star bottom, star yang terjadi di bottom. Jadi bisa asumsi itu akumulasi. Ya. Tunas, possible bottom, dia belum super ketat, tapi dia udah berhenti turun. Super ketat itu saham itu kita anggap at the end of akumulasi. Oke, saya ulangi nih ya. Star bottom sama tunas itu awal bandar akumulasi. Diduga ya, super ketat itu kondisi saham yang udah mulai naik, kita anggap itu akhir akumulasi. Kadang-kadang salah. Kadang-kadang salah masih akum. Ketat itu udah mulai mark up, dia mulai naik. Ya, jadi kalau yang nggak sabar belinya ketat.
Yang sabar beli super ketat. Yang rada-rada berani belinya bottom. Oke? Ya. The One itu super ketat atau ketat dengan volume dan indikator bagus. Kalau indikator kita bahasnya II. Kalau II bahasnya kelas lagi. Ada di kelas II. Ya. Oke? Oke ya. Sampai situ dulu ya. Nah, sekarang masuk Kamehame. Kamehame itu adalah kenaikan volume tiba-tiba terjadi dalam satu hari. Jadi possible bandarnya akumnya itu di hari itu doang. Tapi nggak akan berlangsung lama. Hati-hati, Kamehame itu cepat udahan karena bandarnya akumnya nggak jauh-jauh hari. Tiba-tiba akum dia. Jadi gini, bandar tuh udah nungguin lama yang over banyak nih. Dia tungguin terus. Suatu hari overnya banyak, dia sikat, langsung dia naikin. Nah, itu namanya Kamehame. Ya, sampai situ udah ngerti ya. Kalau nggak ngerti, baca lagi. Oke, super ketat sama ketat itu bisa terjadi dalam 3 time frame. Day, week, dan month sekaligus. Kalau itu terjadi, itu sahamnya super flat. Kalau Bapak Ibu tulis kode love, itu artinya dia super ketat itu 3 time frame. Di daily super ketat, di weekly super ketat, di monthly super ketat juga. Artinya dia benar-benar saham mati. Kayak waktu itu apa, saham Baca, saham Apex. Itu sahamnya mati, lurus, turun enggak, naik enggak. Artinya akumulasi panjang. Kalau kita beli bisa diajak tidur panjang, atau bisa langsung naik, nggak ada yang tahu. Tapi intinya itu saham yang super mild, sangat-sangat tenang, nggak naik turun. Oke? Above all EMA itu adalah awal uptrend. Uptrend, awal saham digoreng. Disitulah saham terjadi ARA, sering ARA. Ingat, saham yang ARA cuman saham yang pernah ARA. Saham yang bisa ARA adalah saham yang pernah ARA. Saham yang nggak pernah ARA harus mengalami ARA pertama dulu. Ya, ngerti ya? Nggak gampang. Misalnya BCA itu nggak pernah ARA, setahu saya. Total pernah ARA. BCA kayaknya pernah sekali, saya lupa waktu stock split, tapi saya lupa. Kayaknya ARA, tapi kayaknya nggak deh. Naik jadi doang, saya lupa. Ya, saham yang nggak pernah ARA ada, saham nggak pernah ARA. Ya, oke ya. Unilever pernah ARA nggak? Saya lupa. Udah. Ya, oke ya. Intinya gini. Kenapa demikian? Gini Bapak Ibu, saham itu ada nyawanya, ada jiwanya. Karena saham itu dibaliknya manusia Bapak Ibu. Bandar itu punya gaya, punya cara, dan akan dia ulangin kalau dia untung. Kalau dia dengan cara arah 10 hari terus TP dia untung, dia akan diulangin lagi sama dia. Tapi kalau dia pakai cara itu gagal, ya dia nggak ulangin lagi, ngerti ya? Jadi kalau dia pernah arah terus dibanting, retail kena korban, arah lagi dibanting, berarti dia nggak lama juga akan arah lagi dibanting lagi Bapak Ibu. Ngerti ya? Arah dibanting, akumulasi, arah lagi dibanting, akumulasi. Ya udah, pola dia begitu. Pola dia akan berulang-ulang seperti itu. Karena itu orang isinya. Orang punya modus operandi. Ya, kalau polisi di sini ada polisi pasti tahu. Ini pasti si Anu malingnya gitu. Kenapa? Dia tiap maling begini caranya gitu. Bobol ini, terus ngambilnya ini, jejaknya begini. Apa namanya itu? Modus operandi ya? Pola. Pokoknya ada jejaknya. Bandar itu ada jejaknya Bapak Ibu. Kita tahu. Itu namanya chart. Ngerti ya? Bukan nggak sadar Bapak Ibu. Pak, dia bisa sadar. Kenapa? Karena dia nggak ketangkep gitu loh. Dia berhasil terus ngambil untung. Malingnya nggak pernah ketangkep nih, tapi caranya terus dia ulangi. Kenapa? Karena cara itu nggak ketangkep gitu loh. Tapi kalau polisi pintar, lama-lama tahu. Ini pasti dia nih yang maling nih. Baru juga lepas, udah maling lagi. Ya, sama bandar kalau nggak ketangkep, bandarnya untung terus, dia akan ulangi terus. Dia akan ulangi terus. Kenapa? Karena dia berhasil, dia selamat terus cara begitu. Kalau dia berhasil, dia akan ulangi terus. Ya, ada yang caranya bandar IPO, ada yang bandar backdoor, ada yang bandar corporate action, macam-macam. Ya, bandar itu ada yang bandar MSCI. Dia nggak jual ke Bapak Ibu, jualnya ke orang asing. Hebat itu Om Pepe tuh. Dia caranya naikin saham setinggi-tingginya sampai masuk screenernya MSCI biar dibeli reksadana asing. Dia jualnya ke asing. Paham ya? Misalnya apa? Brand berhasil asing. BRMS berhasil. Ada bandar yang MSCI gitu. Jadi bandar tuh macam-macam. Kita harus pahamin. Dari mana taunya? Dengan cara banyak baca, banyak YouTube. Ya, YouTube-nya jangan YouTube yang
misteri terus itu nontonnya gitu ya, nanti pocong nonton kayak gitu ya susah, nontonnya yang saham gitu, yang Maybank, yang ajaib, dengerin orang ngomong gitu ya, serap semua. Kalau kuntilanak nontonnya gitu gimana, yang nggak ada hubungan sama saham, jadi bapak jadi apa, jadi ahli juri, jadi ahli setan nanti jadinya ya. Nontonnya yang apa, nontonnya dong nonton politik terus ya, jadi ahli politik, jadi pengamat politik bapak nanti ya. Nontonnya apa gitu, tapi bocor itu halus boleh. Jadi itu ada bandar atau, jadi kalau bocor halus lagi ngebahas ada perusahaan yang sangat jahat tapi nggak kenapa-napa, itu naik saham Bapak Ibu. Ya, sedihnya itu seperti itu. Bocor halus tuh harus dipikirnya kebalik. Kalau dia lagi apa nyerang perusahaan, itu perusahaan bisa naik loh, tau nggak? Bisa naik perusahaannya. Kenapa? Karena dia bisa berbuat tidak adil dan tidak apa-apa. Orangnya nggak di penjara tuh, nggak kenapa-napa, nggak dihukum, nggak disidang. Artinya apa? Artinya dia bisa ngambil keuntungan dengan tidak fair. Ya, misalnya tahu lah, tahu sama apa itu? Tahu ya? Ya. Nah, ini harus diperhatikan gitu. Pola-pola gini tuh memang ada gitu. Gini ya. Ini the ugly truth Bapak Ibu ya. Saham itu dua sisi Bapak Ibu. Ada sisi perusahaan baik-baik, yang ambil untung, dia punya etis yang baik gitu. Ya misalnya anggaplah sebelum terbukti buruk ya total baik lah. BCA oke lah, BCA. Tapi ada juga saham yang mainan, mainan aja. Jadi gini, ada orang yang memang jualan besi, jualan apartemen, jualan perumahan, ada orang juga yang jualan saham Bapak Ibu. Jadi usaha dia itu memang bikin perusahaan, dia IPO, dia goreng sampai tinggi, dia jual, habis jual ya udah, kayak dada gitu. Ada saham yang bener, ada saham yang bener, yang memang beneran nyari duit gitu loh. Kayak total kan emang yang ketahuan uangnya ada dibagiin di dividen, itu kan memang memang perusahaan yang admirable ya, perusahaan yang terpuji gitu ketika lakunya gitu. Tapi ada juga perusahaannya rugi terus, kantornya kayak begini, tapi sahamnya naik terus, gua nggak beli, naik terus, pas kita beli dibanting, udahan nggak naik lagi. Kenapa ya? Dia udah nggak punya saham, paham ya? Jadi kita harus harus dewasa gitu, harus memahami bahwa dunia ini memang begini, memang sering makan ya.
Nah ini, sekarang biar ngerti nih fase. Star bottom itu di bottom Bapak Ibu. Super ketat dia mulai naik. Above LMA, terus ketat. Ya. Nanti dia udah naik nih, dia bikin super ketat lagi. Artinya dia bikin bottom kedua. Ini kalau gini, bandarnya akum terus. Dia akum, naik, dia akum lagi, naik, dia akum lagi, terus dia distribusi. Di sini dia jual, 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 jual. Ya, lihat nih, naik, akumulasi, naik, akumulasi, naik, akumulasi, distribusi. Ini belajarnya di Elliott Wave. Wave-nya 3, lihat. Satu, 2, 3, 4, 5 ya. Ini salah nih, kurang satu. Di sini ada satu. Satu, 2, 3, 4, 5 ya. Biasanya 5 wave, biasanya 5 wave ya. Lanjut. Nah, kita beri di akumulasi Bapak Ibu, di sini boleh. Di sini boleh ya. Perhatiin baik-baik. Nah, di mana saham mulai berbahaya? Gini, coba sekarang semua jarinya keluarin. Sekarang jarinya lima-limanya dikumpulin nih. Diketemuin 5 jari ini dikumpulin, rapetin. Nah, itu 5 jari itu namanya kuncup. Jarinya kuncup. Kalau bunga masih kuncup kayak gini. Artinya moving average-nya sama harga berdekatan. MA sama harga berdekatan seperti ini. Gambarnya ya. Fase yang disebut kuncup tuh ini nih. Yang disebut kuncup tuh kayak gini. Ini kuncup Bapak Ibu. Lihat tangan saya nih. Lihat mau saya nih. Lihat nggak? Ini kuncup. Ini mekar. Kuncup itu apa? Ketika banyak MA dan harga berdekatan. Itu kuncup. Itulah awal dari akumulasi up. Dia terus naik nih. Semakin dia naik, semakin berbahaya, lihat. Semakin jauh MA-nya. Semakin jauh. Waktu di sini, oh ya, saya mau ngomong dulu nih ya. Moving average itu, oh iya, Jumatan ya. Mau udahin dulu sekarang? Nanti lanjut lagi. Saya tuh berarti dulu ya. Abis ini kita berhenti, abis Jumatan kita lanjut lagi boleh. Tapi jam 2 saya ada meeting. Abis Jumatan jam berapa sih Bapak Ibu? 12? 12.30? Mau balik lagi? 12.30 ya? Oke, ini belum habis, dikit lagi. Nih, lihat nih, baik-baik nih ya. Ini kuncup. Dia makin lama makin mekar ya, makin gede, makin mekar. Semakin dia naik, semakin dia jauh MA-nya, semakin bahaya. Kenapa? Gini. Moving average itu, kalau di bawah, bersifat sebagai support. Bayangin anak burung. Di bawahnya ranting, itu kalau dia jatuh ditahan ranting. Kalau dia naik ditahan ranting. Di atas dia menghalangi naik, di bawah dia menghalangi turun. Kalau deketan begini, kita aman. Kalaupun turun ada lagi. Kalaupun turun, ketahan. Itu kalau udah bekar begini, dia jatuh jauh. Rantingnya jauh, paham nggak? Di sini jadi berbahaya dia. Tadinya saham ini aman, sekarang jadi berbahaya. Jadi WiFi bahaya. WiFi itu bahaya dibeli sekarang. Secara chart, secara story masih panjang. Jadi terserah Bapak Ibu sekarang. Ya, terserah. Ini kayak gini, ini kan jauh. Ini kan copot dari MA, balik lagi ke MA lagi. Ya, begitu pula saham yang udah turun kelamaan. Kalau turun kelamaan, dia bisa balik ke atas. Ya, paham ya? Oke. Sampai mana sih ini hari ini? Coba lihat dulu ya. Sorry. Keenakan ya ngobrolnya. Dikit lagi sih. Oh belum, masih banyak Bapak Ibu. Waduh, masih banyak. Oke deh. Sekarang sampai situ dulu. Nanti kita lanjut setelah Jumatan ya. Setelah Jumatan itu namanya jam 12.30. Saya jam 2 ada meeting, sorry banget nih. Oke, 12.30 lanjut ya. Sekarang berhenti dulu. Thank you semuanya, thank you ya. Jadi part ini apa? Kelas 2. Makanya harinya hari ini, jangan hari Sabtu. Kalau hari Sabtu saya udah pulang jam 1. Ya, kantornya tutup. Ya, oke ya. Stop dulu ya ini ya. Stop recording ya. Mana stop recording? Ini 2 jam udah. Nanti kita sejam lagi cukup ini pasti. Stop recording. Ya, stop recording.